rekan Heroes. Oke, selamat datang di acara, Heroes Enterpriser Gathering kita hari ini ya. Mungkin ada yang bingung yang baru pertama kali, ada yang baru join pertama kali di acara-acara, Heroes kah? Kok jam segini sapaannya selamat pagi? Enggak ya, enggak salah ya. Kita memang selalu menyapa dengan sapaan selamat pagi supaya selalu semangat. Oke. Pagi ini nama saya Roswita Anggraini dari Bandung ya. Saya akan memandu rekan-rekan sekalian dalam acara kita hari ini yang akan membahas tentang syaraf kejepit ya. Kayaknya banyak banget juga ya yang punya problem-problem, dengan syaraf kejepit ini sehingga nanti kita akan juga, gali dari narasumber kita tentang seperti apa sih syaraf kejepit ini dan bagaimana kita bisa membantu gitu ya. Nah, tapi sebelumnya coba saya pengen tahu dulu ada dari mana saja Kak rekan-rekan hari ini? Mungkin ada yang sama seperti saya dari Bandung, atau ada dari daerah lain, ada mungkin dari Jakarta, atau mungkin di luar, Pulau Jawa mungkin, ada juga kah? Boleh dong di chat, supaya kita lebih saling kenal ya, satu sama lain ya. Bolehkah? Kalau wah dari Bali. Kalau ini dari Bandung ya, dari Bandung juga. Wah, ada teman saya nih dari Bandung ya. Oke, mungkin, nanti sambil juga mungkin, ini kita akan segera mulai buat yang mau mengajak teman-temannya mungkin atau rekan-rekannya boleh ya, kita masih ada waktu untuk juga, mengundang dan mengajak untuk masuk ke dalam sesi ini. Wah, dari Jakarta ini sama dengan pembicara kita nanti ya. Oke, nah mungkin sebelum kita akan masuk ke dalam, pembahasannya ya, jadi, izinkan saya menjelaskan dulu mungkin sedikit tentang acara ini, di mana acara ini adalah, sesuai judulnya Heroes Enterpriser Gathering tentunya disponsori oleh grup Heroes dan juga oleh, HDI ya atau HDI Internasional. Boleh saya share sedikit tentang, sponsor kita hari ini ya? Oke, sorry sebentar. Ya, sesuai dengan judulnya ya. Oh, sorry sebentar. Oke, sesuai dengan judulnya Heroes Enterpriser Gathering kita, disponsori oleh Heroes Group dan HDI Family. Selamat datang di HDI Family ya. Di mana HDI atau High Desert International atau kita kenal juga dengan PT Harmoni Dinamik Indonesia ini sebetulnya sudah ada sejak tahun 86 dan berawal di Singapura. Kemudian, berlanjut ke negara-negara lain seperti Malaysia, Filipina, Hong Kong, Indonesia, dan juga Makau. Di mana di Indonesia sendiri sudah masuk sejak tahun 93 dan, mulai beroperasi sejak tahun 94 ya, di mana HDI ini bergerak di bidang distribusi produk kesehatan dan kecantikan yang fokusnya pada produk-produk berlebihan. Jadi, madu dan teman-temannya gitu ya. Jadi kita saat ini ada di 6 negara dan juga memiliki kantor cabang di seluruh wilayah Indonesia dari Aceh sampai Papua dan sudah memiliki kurang lebih 2,5 juta total anggota atau enterpriser ya. Dengan kantor pusatnya di Jakarta, ini kita bisa lihat di sebelah kanan, yaitu lokasinya di daerah Menteng, di depan stasiun Cikini ya. Mungkin yang teman-teman yang tinggal di Jakarta itu juga suka lihat ya, karena gedungnya ini unik ya bentuknya ya. Itu berbentuk seperti sarang lebah ya, memang makanya namanya HDI Hive ya. Jadi itu nanti boleh main-main ke sana, berkunjung, nanti di sana kita bisa mempelajari banyak tentang lebah dan produk-produk berlebahan. Nah, produk-produk dari HDI ini juga sudah memiliki banyak sertifikasi ya, terdaftar juga di Badan POM semua produknya, kemudian memiliki juga sertifikasi halal dari MUI maupun dari badan-badan sertifikasi halal internasional dan perusahaannya pun terdaftar di dalam APRI atau Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia. Jadi sudah tersertifikasi juga perusahaannya resmi seperti itu ya. Kemudian produk-produknya pun sudah memiliki banyak sekali penghargaan, khususnya mungkin di produk-produk kecantikan ya dari berbagai majalah, magazine baik nasional maupun internasional. Dan oh ya, ini juga salah satu yang istimewa, produk-produk kita juga sudah banyak yang terdaftar di dalam MIMS atau satu buku panduan referensi produk-produk dan suplemen yang bisa diresepkan oleh dokter. Jadi itu, luar biasa banget karena untuk masuk ke dalam daftar ini perlu banyak sekali, penelitian dan jurnal-jurnalnya. Jadi bukan sembarangan produk ya.
Kemudian secara bisnis pun kita patut berbangga bahwa bisnis dari HDI ini juga sudah memiliki sertifikasi bisnis syariah dari MUI. Jadi luar biasa banget ya. Nah, itu mungkin sepintas atau sekilas mengenai bisnis dari HDI itu sendiri dan juga produknya ya. Nanti kita akan menjelaskan lebih lanjut di akhir. Namun sekarang izinkan saya juga mengenalkan dulu nih. Siapa sih pembicara kita hari ini? Mungkin ada yang udah kenal atau ada yang udah pernah ketemu mungkin? Siapa ya pembicara kita hari ini ya? Ada yang tahu nggak? Oke, jadi saya akan share sedikit tentang CV-nya dari pembicara kita hari ini. Wah, udah ada yang kenal Dokter Roni katanya, benarkah? Benar ya. Jadi pembicara kita hari ini adalah Dokter Roni Setiawan SPBS atau spesialis bedah syaraf ya, yang juga merupakan salah seorang leader di HDI khususnya di grup Heroes ini ya, yang mana nanti beliau akan berbagi banyak tentang apa sih itu syaraf kejepit dan bagaimana caranya kita bisa membantu permasalahan masalah syaraf kejepit ini. Untuk itu mungkin saya langsung serahkan kepada Dr. Roni, silakan Dok. Baik, terima kasih Tata. Selamat pagi semua rekan-rekan. Ya, ini sudah pada kumpul dan meluangkan waktu ya. Ini saya rasa beberapa masih stres ya. Karena apa? Karena pada numpuk antrian ya. Dari sejak pagi jam 11 sampai malam ini ya, ada yang orderannya belum bisa dibeli. Saya juga belum bisa. Ya, semangat saja ya teman-teman. Saya tahu ini semua lagi fokus konsentrasi ke sana. Ya nggak apa-apa ya, kita belajar ya. Mungkin dalam 2-3 hari ke depan saya terima keluhan jempol sakit ya. Gitu. Ya, jadi semangat ya teman-teman yang lagi proses untuk pembelanjaan ya. Memang hari ini ada promo yang luar biasa dari HDI ya. Tanggal 11 jam 11 ya, bulan 11 juga ini ya. Oke. Terima kasih tadi Tata juga sudah memperkenalkan ya saya kepada rekan-rekan semua. Salam kenal buat rekan-rekan yang baru pertama kali hadir ya. Dan ya, saya adalah seorang ahli bedah saraf. Jadi tentang saraf kejepit ini sebenarnya tidak jauh-jauh dari saya, gitu ya, dari profesi saya. Nah, tetapi saya berharap ya tidak ada rekan-rekan di sini yang nanti berjumpa dengan saya untuk dioperasi. Ya, siapa yang setuju dengan saya? Ya, setuju ya rekan-rekan ya. Ya, saya berharap ya jangan sampai ada yang dioperasi. Nah, itu sebabnya hari ini kita akan sama-sama melihat ya. Kita belajar tentang apa sih itu saraf kejepit ya dalam pandangan umum. Dan kita bisa belajar sedikit lebih dalam dan memahami ya, penting nanti kita tahu bagaimana sih kita mencegah, begitu ya. Dan nanti juga kalau rekan-rekan sepanjang penyampaian saya, kalau Anda ingin bertanya, boleh sementara saya menyelesaikan materinya, Anda boleh langsung chat saja pertanyaan-pertanyaan itu, dan nanti saya akan jawab di bagian akhir ya, di sesi setelah saya selesai menyampaikan saya akan jawab. Nah, begitu ya. Jadi teman-teman kalau ada yang masih ingin tanyakan silakan nanti ya. Begitu. Nah, baik, izinkan saya share materinya tidak banyak tetapi semoga ini bisa bermanfaat ya. Ada gambar-gambarnya jadi semoga ini bisa memperjelas penyampaiannya. Oke, sudah jelas? Sudah jelas ya, sudah tampil. Ya, oke. Nah, rekan-rekan, hari ini saya akan bicara dan tema yang diberikan oleh panitia dari tim HIG ini adalah saraf kejepit. Nah, sebenarnya apa sih itu saraf kejepit? Nah, saraf kejepit ini ya kita banyak tahu ya, atau keluhan ini sering ya, seringkali muncul ya. Aduh sakit, oh kamu saraf kejepit ya, sakit di punggung nih gitu, sakit di
punggung ataupun di leher ya, itu seringkali dibilang saraf kejepit gitu. Sebenarnya apa ya saraf kejepit ini ya? Dan kok bisa saraf itu kejepit ya? Jadi ini yang nanti kita akan lihat ya, supaya kita tahu ya saraf kejepit ini tuh seperti apa sih sebenarnya dan apa yang terjadi dan lalu diapakan. Begitu ya. Nah, jadi ada penyakit yang namanya HNP ya. Kadang-kadang ini dikorelasikan secara umum. Oh, HNP kamu kalau orang-orang kota, apalagi di Jakarta ini ya, itu mereka sudah tahu kalau saraf kejepit itu kamu HNP gitu. Juga ini HNP ini istilah medis ya. Pintar-pintar ya, udah jago ya. Saraf kejepit, oh kamu HNP ya, tahu gitu. Tapi kalau ditanya kepanjangan HNP apa? Oh nggak tahu, HNP itu saraf kejepit itulah gitu. Ya jadi HNP itu sebenarnya adalah hernia nucleus pulposus. Ya hernia itu kan keluar dari tempatnya, penonjolan. Ya, kita sering dengar kata hernia, mungkin ada yang tahu hernia di selangkangan kaki ya, baik laki maupun perempuan ya, itu yang sering ada tonjolan ya di selangkangan kaki, dibilang apa? Hernia ya. Kalau udah kuat dibilangnya apa? Harus dioperasi. Atau kadang-kadang di bagian ini udel ya, di bagian pusar ya keluar ada tonjolan, dibilang itu hernia juga, hernia umbilikalis ya. Kalau di selangkangan hernia inguinalis ya. Nah, tapi ada lagi istilah hernia yang muncul di tulang punggung ya, namanya hernia nucleus pulposus. Nah, sebenarnya apa sih itu? Nah, nanti saya akan jelaskan ya. Tapi secara definisi istilah pembahasan untuk orang awam itu kita bisa baca ini ya. Itu adalah suatu kondisi di mana bantalan atau cakram ya, dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan disk ya, pada ruas tulang belakang itu menonjol. Ya, bantalannya nonjol dan menekan saraf tulang belakang. Nah, silakan Anda melihat di gambar skematik sebelah kiri. Ini adalah tulang ya, tulang dan tulang dan tulang yang kayak spons ini ya, yang ada lubang-lubangnya ini ya, ini tulang. Dan di antara tulang ini ada bantalan ya, ada bantalan. Anda lihat ini bantalannya bentuknya seperti jelly gitu ya sebenarnya, yang padat. Jadi ini sebenarnya tulang punggung kita itu adalah rangkaian tulang-tulang. Ya, dia berangkai dari leher sampai tulang ekor. Dia merangkai, tetapi ruas tulang ini nggak langsung nempel. Ruas tulang satu dengan tulang yang lain, kalau langsung nempel cepat aus. Dan tulang kita tuh nggak bisa, punggung kita tuh nggak bisa membungkuk, nggak bisa mendongak gitu, nggak bisa miring, nggak bisa muter. Itu kalau tidak ada ini gitu, ada bantalan. Ya, bantalan ini yang membuat jadi seperti ada shock absorbance atau shock breaker. Ya, kalau kita tahu sepeda motor, mobil itu ya, kenapa kita bisa nyaman ya? Semakin mahal itu mobil, semakin empuk ya, kalaupun ada lubang, sepertinya mobilnya itu tidak bergerak. Ya beda, di sini mungkin yang seumuran saya ya, pernah naik dokar, atau pernah naik pedatinya sapi. Ya dulu zaman-zaman dulu sapi itu masih bawa pedati dan isinya batu bata ya, masuk-masuk gitu ya, ke jalan-jalan di kota. Nah, zaman dulu tahun 80-an itu. Ya, nah itu sama juga yang naik kuda ya, kuda yang ada ininya ya, ada tempat duduknya itu ya. Itu kan tidak ada shock breaker-nya. Jadi kalau masuk lubang, ya rodanya masuk lubang, aduh itu keras sekali rasanya. Begitu ya. Nah, itulah perbedaannya, ada shock absorbance-nya atau tidak. Nah, ini disk ini atau bantalan ini sifatnya seperti itu, seperti shock breaker. Ya, jadi yang menahan tubuh kita, yang membuat tubuh kita bisa lebih lincah ya, tulang punggung kita tuh lebih lincah dalam bergerak. Ya, adanya ini. Nah, itu dibilang di bagian tengahnya yang bulat-bulat elips ini ya, ini adalah nucleus pulposus. Ya, nucleus pulposus. Ini saya tunjukkan, kelihatan enggak ya? Kelihatan ya, ini saya tunjukkan pakai kursor ini ya. Ini nucleus pulposus, bantalan ini. Nah, di bagian tengah. Ya, nah ini kalau pada orang yang pecah, dibilang hernia, itu nucleus pulposusnya keluar ini, dia pecah. Harusnya dia ada di dalam rumah bantalan. Ya, jadi bagian tengah bantalan itulah dibilang nucleus pulposus. Nah, oleh karena sesuatu hal, maka dia keluar. Ini kita bilang istilahnya apa, pecah gitu ya. Dia keluar dari tempatnya yang di tengah. Dia keluar ke arah belakang ya, ke arah belakang. Jadi ini menuju ke arah belakang, di sini ada saraf-saraf. Ya, nah ini disebut dengan HNP.
kondisi di mana bantalan ini, di bagian tengahnya ini ya, nukleus pulposusnya terjadi hernia, ya herniasi, dia keluar, menonjol, sehingga menekan saraf, ya menekan saraf. Sebenarnya ini ada pelindungnya, ya ini ada semacam namanya ligamentum, semacam karet, ya karet yang menjaga supaya tulang-tulang itu tetap lurus begitu, tetap sesuai dengan bentuknya. Tapi karet ini pun dia terdorong, ya terdorong sehingga karet ini nampak menonjol juga, ya ligamentum ini namanya ya, dia menonjol ke belakang dan satu komponen semuanya ini menekan saraf sehingga saraf ini yang tadi Anda lihat berwarna kuning ya, yang di gambar skematis ini ya, nampak keoranyean atau kemerahan. Artinya teriritasi. Ya, teriritasi, tersentuh dan dia meradang. Nah, itulah yang membuat akhirnya muncul keluhan-keluhan. Inilah yang dibilang saraf kejepit. Nah, saya akan menunjukkan secara singkat ya, saya bukan mau ngasih kuliah anatomi, tetapi secara singkat saya mau kasih tahu. Tulang punggung kita itu dari leher sebenarnya komponennya ya. Ada 7 ruas tulang di leher, ada 12 ruas tulang punggung atas sampai ke punggung bawah. Ini ada 5 ruas punggung bawah. Kemudian ini tulang panggul ya, ada 5, kemudian di bagian akhir ada 3 tulang ekor gitu ya. Ini satu rangkaian dari kepala ya, nyambung ya. C1 atau cervical 1 ini adalah persis nyambung di bawah kepala yang bisa membuat leher kita berputar begini ke kanan dan ke kiri, itu karena ada bantalan landasan yang cukup bagus di C nomor 1. Nah, di seluruh ruas ini sebenarnya yang paling aman adalah ruas torakal. Ya, yang torakal. Kenapa? Karena torakal ini atau torakik ya, 12 ruas torakik itu punggung atas ya, di belakang dada kita. Itu relatif tidak banyak bergerak. Ya, kenapa nggak banyak bergerak? Karena ada tulang iga, tulang rusuk. Kemudian di depan kita ada tulang dada atau sternum namanya, ada tulang dada. Nah, tulang dada ini ketemu dengan tulang punggung. Nah, ada tulang iga yang megang sehingga tulang torakal atau T1 ini lebih banyak tidak bergerak. Ya. Tapi tidak semua ruas ya, biasanya cuma sampai T10 dia. Ada keluar ke sampingnya, tetapi yang kepegang itu sampai sekitar T8 ya. Yang dia kepegang T8, 9, 10 itu nyatu gitu ya. Nah, jadi ini membuat tulang torakal itu relatif dia tidak banyak bergerak sehingga bantalannya seringkali aman. Seringkali ya, kebanyakan. Keluhan banyak di leher ya, tulang servikal atau tulang lumbal. Lumbal ini punggung bawah, kalau Anda memutar badan ke kanan dan ke kiri seperti ini ya, itu yang berputar adalah tulang punggung bawah atau tulang lumbal itu. Ya, kalau leher ini ke kiri, ke kanan, ke atas bawah itu servikal yang banyak bergerak. Makanya di tulang servikal atau tulang leher dan tulang lumbal ada banyak masalah. Nah, sekarang Anda lihat dari C1 sampai dengan lumbal 5 ini sampai di tulang S ini ya, itu semua ada bantalannya ya, ada bantalan semua ada bantalannya. Sehingga cincin ini tulang ada cincinnya menyatu. Begitu ada bantalannya. Itu menjadi satu kesatuan tulang punggung. Nah, di dalam tulang ini, jadi di belakang tulang ini ya, jadi ada nanti muncul ini. Nah, saraf ini ya. Ini kalau dia dari samping, saraf tuh akan masuk di dalam sini, di dalam bagian belakang ya, yang ada sayap-sayapnya ini ya. Sebenarnya adalah cincin. Ya, yang ada sayap-sayap ini cincin ya. Saya tunjukkan ya, saya ulangi foto depan. Nah, ini nih. Ya. Jadi ini kok ada lubang? Ini karena cincin sebenarnya. Ada lubang yang tempat masuknya saraf dari atas ke bawah. Nah, saraf itu masuk. Jadi sebenarnya tulang punggung kita itu bagian depan itu padat seperti ini, ya. Bagian belakang, nah ini ya, bagian depan ini padat seperti ini, bagian belakangnya ini ada lubang. Lubang. Nah, lubang ini berangkai dari leher sampai ke bawah itu jadi kayak terowongan. Nah, jadi kenapa ada saraf ini bisa jalan dari atas sampai ke bawah. Nah, ini Anda lihat ya. Nah, ini ya. Ini posisi tulangnya menghadap ke kanan ya. Kalau yang sebelah kiri kan posisi orangnya menghadap ke kiri. Nah, kalau yang gambar saraf ini orangnya menghadap ke kanan. Kok tahu? Ya ini karena tulang besarnya ada di sebelah kanan. Ya, yang ini ekornya. Nah, ini sarafnya di dalamnya. Ya, di dalamnya. Dan kalau Anda lihat dari penampang depan belakang ya, Anda lihat ternyata saraf itu keluar serabut-serabut.
Ya, dari leher ya sampai ke tulang belakang ini ke ekor itu kan lurus dia sebenarnya. Tapi dia keluar serabut-serabut di kiri dan kanan. Nah, saraf-saraf inilah, serabut-serabut inilah yang nantinya banyak sekali terganggu dan menimbulkan keluhan yang dibilang saraf kejepit. Nah, saya akan tunjukkan lagi ya, lebih detail lagi nih sekarang. Nah, jadi ini tulang bagian depan tadi, ya, tulang bagian depan. Ini tulang bagian belakang. Dan ini kalau dipotong penampang melintang, jadi kayak pohon yang ditebang. Ya, jadi tahu. Nah, bagian depan inilah ada bantalan antara tulang satu dengan tulang di bawahnya, dan di atasnya ada bantalan. Di bagian tengah bantalan ada namanya nukleus pulposus. Ya, di bagian sampingnya yang kayak lingkaran-lingkaran serat ini adalah annulus fibrosus. Itu sebenarnya kuat, ya. Dan dia di bagian belakangnya ada banyak struktur pembuluh darah. Yang warna biru ini ada pembuluh darah ya, yang warna biru ini. Yang warna kuning-kuning ini lemak sebenarnya. Lalu ada lubang, ini sebenarnya lubang yang isinya saraf. Nah, ini ada tulang, tulang yang seperti bangunan kokoh yang sebenarnya kalau digambar skematis bentuknya kayak cincin. Ya, jadi ada lubang. Nah, lubang inilah isinya saraf. Ini yang bentuknya unik nih ya. Sarafnya ada yang keluar yang besar kuning kiri dan ke kanan. Ini dibilang spinal cord atau kita bilang seringkali itu sumsum tulang gitu ya. Saraf tulang belakang tuh ini ya. Ini sebenarnya saraf lanjutan dari otak ya, dan ini adalah saraf tepi ya, ini saraf pusat sebenarnya. Nah, ini kalau terjadi hernia, apa yang terjadi? Nah, ini ya. Nah, ini bentuknya sudah mulai rusak ya, dia nggak bagus ya, warnanya nggak sebagus yang kiri, bentuknya juga nggak sebagus yang kiri, seratnya udah mulai berubah, sehingga yang bagian tengah nukleus pulposusnya keluar, dia pecah yang warna merah ini. Apa yang terjadi? Tonjolan ini menekan saraf yang di bawahnya. Nah, saraf ini yang disebut dengan HNP itu ini sebenarnya. Jadi saraf ini sebenarnya adalah korban. Ya, sarafnya nggak masalah, dia diam di situ, tapi dia kecepit, dia terdesak oleh karena ada nukleus pulposus yang nonjol mengenai dirinya. Nah, saya akan tunjukkan lagi gambar skematis. Nah, ini ya. Ini annulus fibrosusnya pecah ya, jadi nukleus pulposusnya keluar. Nah, saraf ini yang warna biru kalau digambar skematis ini ya. Nah, di tengahnya ini kalau dipotong sarafnya bentuknya kayak begini. Saraf punggung kita itu kalau dipotong kayak begini bentuknya. Kayak ada sayapnya ya, kupu-kupu begitu ya. Dan kalau dia kejepit ya, harusnya dia bebas dari jepitan seperti ini. Ya, jadi saraf itu yang keluar ke kiri ke kanan dia melewati lubang ya. Ini enggak terlalu nampak yang bagian atas, tapi kalau Anda perhatikan di bagian bawahnya yang ini ada liang ya, ada lubang yang membuat saraf yang warna biru ini bisa keluar dari tengah ke samping ya, karena sebenarnya kan itu tulang ya, tulang semua, tapi tulangnya ada lubang-lubangnya, ada pintu-pintunya, ada lubang tempat atau liang-liang, lorong-lorong kecil tempat saraf itu keluar, dan di dalam lorong itu isinya saraf gitu. Nah, apa yang terjadi kalau terjadi HNP, saraf yang warnanya biru itu terjadi meradang ya, iritasi, teriritasi, terjepit ya oleh HNP ini ya. Dan kenapa dia terjepit? Karena liang ini dari tulang-tulang tadi itu. Saat dia terdesak dari depan, dia nggak bisa mundur ke belakang karena belakangnya adalah tulang lagi gitu. Dia nggak bisa bergerak, dia terhimpit begitu. Enak kalau bukan tulang di belakangnya, karena tulang itu keras, di depan dia terhimpit, dia nggak bisa lari ke belakang. Apa yang terjadi? Sarafnya itu kegencet, ya, terjepit. Nah, ini kalau kita lihat gambar berikutnya, nah ini seperti ini ya, tulang-tulang ini kita lihat, ya, bantalan yang warna ungu. Nah, yang bagus seperti ini, yang warna biru di tengah, bantalan ini yang yang ada di bagian tengah, dia pecah keluar. Nah, mari kita lihat lebih besar ya, di yang dalam lingkaran ini. Sebenarnya saraf itu keluar dari bagian tengah, ini ya, saraf tengah yang kayak serabut pipa ini, dia keluar kecil-kecil gitu. Nah, dia kegencet oleh warna biru, ini kan HNP-nya. Dia keluar sehingga menimbulkan iritasi istilahnya ya, iritasi pada radix atau saraf ya, saraf ini. Nah, semoga ini bisa jelas ya, teman-teman yang menggunakan handphone, Anda bisa di zoom ya, supaya gambarnya nampak lebih jelas ya. Nah, saya akan coba tunjukkan lagi.
Nah, ini ya gambar yang sebelah kanan mungkin lebih jelas ya. Ini kalau dilihat dari samping ya. Nah, ada lubang-lubang ini ya. Anda lihat ya, ada lubang-lubang tempat saraf itu keluar dari tengah tadi. Saraf itu di bagian tengah tadi ya. Dan dia dikelilingi oleh tulang-tulang seperti ini. Tapi ada liang-liang antar tulang tempat keluarnya saraf. Nah, pada saat terjadi HNP, herniasi disk ini keluar, dia menekan saraf. Inilah muncul iritasi, dan dari situlah muncul gejala. Nah, gejala apa yang bisa muncul? Pertama, nyeri. Ya, karena saraf itu membawa dua pesan. Pesan sensoris, dia merasakan, dikirim, atau pesan motoris, ya, dia memerintahkan tubuh kita. Ya, jadi sensoris itu misalnya kalau kulit Anda dicubit, Anda merasa sakit. Itu berarti pesannya bermula dari kulit Anda dan dibawa pesan ke otak. Nah, yang membawa pesan saraf sensori. Oh, ini nyeri. Oh, ini panas. Oh, ini sakit. Dan dia tahu. Nah, kemudian respon tubuh kita apa? Oh, di situ ada nyeri. Atau, oh, di situ ada api. Maka dari otak dia perintahkan supaya motorik ini bekerja. Hindari api. Ditarik, ya. Hindari. Kalau Anda menginjak paku kan, saya yakin ya, di sini sebagian besar ya, mungkin bukan sebagian besar, semuanya ya. Kalau menginjak paku, pasti langsung otomatis diangkat, ya, betul ya. Kakinya menginjak paku, otomatis diangkat. Kalau ada benda tajam yang menghampiri kaki, otomatis menghindar. Ya, saya yakin tidak ada yang kena pisau kemudian, oh enak sekali ini pisau, lalu diinjek-injek ya, nggak mungkin ya, karena otak kita nggak bisa seperti itu, ya, kecuali yang sudah latihan-latihan tertentu ya, itu berbeda. Tapi secara umum, ya kita begitu kita kena benda tajam, otomatis ya kita akan menghindar. Kenapa? Karena kita tahu secara otak menilai benda tajam itu bahaya buat kulit. Dia bisa membuat berdarah. Secara otak saja sebelum menyentuh benda itu kita sudah takut. Nah, apalagi kalau kesentuh, begitu kesentuh ada rasa nyeri sehingga tarik gitu. Ditarik. Nah, itu motorik yang menarik ya, digerakkan setelah ada pesan nyeri. Nah, saraf-saraf ini ya membawa nyeri juga kalau ada kejepit ya, nyeri sesuai segmennya. Ya. Jadi memang beda kalau di otak kena stroke itu satu bagian tubuh atau sebelah bagian tubuh yang kena. Tapi karena ini saraf tepi ya, saraf pinggir atau saraf perifer kita bilang, jadi daerah itu saja yang akan kena ya. Jadi kalau ada saraf kejepitnya di punggung bawah, leher kita nggak masalah. Ya, punggung atas nggak masalah, pantat kita juga tidak masalah gitu ya. Tergantung daerah mana yang terkena, daerah itu saja yang punya masalah. Ya, nyeri seringkali menjalar ya. Ingat ya, keluhannya ada di punggung, ya, di lumbal tadi, di L itu kan di punggung bawah. Tapi Anda bisa merasakan keluhan Anda atau revert pain-nya, nyeri yang menjalar sampai ke telapak kaki. Lah kok bisa? Karena saraf itu berjalan keluar dan membawa ujung sarafnya sampai ke telapak kaki. Nah, sehingga dia bisa muncul masalah seperti itu. Nah, sekali lagi ya, masalah yang muncul tergantung lokasinya ya. Nah, demikian juga kesemutan ya, ada kesemutan, bahkan ada rasa kebas ya, baal ya kalau orang Sunda bilang ya, rasa tebal atau mati rasa. Bahkan ada kelemahan otot ya, otot lengan ataupun tungkai. Dan biasanya kelemahan ini tergantung lokasinya juga, segmental. Kadang-kadang Anda bisa menjumpai seseorang yang nggak bisa pakai sendal. Betul? Ada yang jumpai enggak? Nggak bisa pakai sendal, tapi dia bisa menggerakkan kakinya. Ya, Anda bisa melihat orang yang kalau naik tangga sulit, ya sulit naik tangga karena kakinya jatuh gitu. Ya, tapi ada juga orang yang nggak bisa ngangkat paha, tapi ankle kakinya bisa bergerak dengan bebas. Tapi kalau ngangkat paha dia berat gitu. Atau ada lagi keluhan dia bisa ngangkat paha tapi nggak bisa nendang bola. Ya, itulah segmental ya, tergantung segmen mana yang terkena ya. Jadi gejalanya ini ya yang sering ya, nyeri, kemudian nyeri itu bisa menjalar ya, nyeri itu lokal ya di punggung atau bisa juga dia menjalar ya, kemudian kesemutan, kebas, kelemahan otot biasanya sebelah, sesisi. Karena apa? Ini kan kenanya yang kiri atau yang kanan gitu. Nggak bisa kena dua-duanya. Dan biasanya kalau saraf kejepit itu lokasinya itu bisa diperiksa dari sejak awal, diduga oleh dokter. Begitu ya.
Nah, tentu harus menguasai anatomi ini ya, seperti itu. Nah, sekarang kita lihat lebih jauh. Nah, ini yang dibilang penjalanan nyeri tadi. Kalau kita, ini contoh saja ya, saya bukan mau menerangkan sampai membuat Anda sakit kepala ya, tetapi contoh saja. Perjalanan saraf yang nomor L3, jadi ada tadi kan, saraf yang nomor L3, ini semua saraf ada nomornya tadi ya, saya kembali dulu ke slide awal ya. Nah, Anda lihat ini, slide awal, ini ada nomornya kan, ini, lumbosacral plexus ini ada L1, L2, L3, itu lubang keluar dari lumbal 3, makanya dinamakan L3. Kalau keluar dari L4 namanya lumbal 4 gitu. L4 itu apa? Tulang ruas nomor 4. Ini Anda lihat nih sebelah kiri. Ada L4, ada L3, L2, S1. Jadi kalau dia keluar dari situ namanya tulang ruas saraf L1 kanan apa kiri begitu. Oke. Nah, saya akan kembali lagi ke sini. Nah, ini anggap saja L3 kanan. Keluhannya apa yang muncul? Anda lihat akan ada sarafnya itu yang garis hitam itu, yang dibawa oleh garis hitam. Dari mulai pantat bagian atas atau bagian pinggang bawah sampai ke ujung atas lutut. Jadi dia menjalar seperti itu. Tetapi bagian pahanya itu yang kena adalah bagian paha depan dan dalam. Nah, beda kalau L4. L4 penjalannya lebih ke bagian paha luar sebelah kanan ya, luar sampai ke betis bagian dalam, bagian tengah. Kalau L5 beda lagi, dari paha bagian luar samping ke belakang dan mengenai betis sebelah luar lalu ke ujung ibu jari. Jadi kayak belok begitu ya. Bayangkan ya, dari paha luar, sebelah kanan ya, paha luar, kemudian dia mengenai betis bagian separuh luar, belok dia ke ibu jari, ya ke arah ibu jari. Nah, itu kalau kena L5. Tapi kalau kena S1, beda lagi. Dia kena semua di bagian belakang sampai ke telapak kaki. Nah, jadi kok dokter itu tahu ya? Jadi dokter bukan tukang sulap, tukang sihir ya. Karena ini sudah ada ilmunya dari anatominya. Jadi ditemukan, oh, kenapa dokter itu kalau memeriksa, dokter saraf atau dokter bedah saraf, ya khusus dokter bedah saraf ya, tidak boleh dia salah operasi ya. Keluhannya L3, operasi L5 ya tidak ketemu. Maksudnya tidak ketemu HNP-nya, ya apa yang mau dioperasi. Nah, biasanya dokter bedah saraf itu dia menguasai anatomi ini. Jadi tahu mana yang dioperasi gitu. Maka jangan heran kalau Bapak Ibu mengalami kok yang sakit di telapak kaki, yang kebas, yang dioperasi di tulang punggung. Ya karena ini begitu ya, karena ini sekalipun nanti dokter akan mencari tahu kebas itu berbagai macam penyebabnya, belum tentu karena HNP. Ya, contoh ya, kalau yang punya diabetes itu sarafnya juga terganggu. Lah mau dioperasi apanya? Orang kalau masih diabetes ya tinggal diturunkan gula darahnya. Ya, itu saja sebenarnya, dioperasi tidak memberikan manfaat. Tapi dokter akan menganalisa apakah ini ada HNP atau tidak. Dan biasanya analisanya diperkuat dengan pemeriksaan penunjang, misalnya ronsen, CT scan ataupun MRI. Nanti saya akan tunjukkan. Nah, jadi inilah perjalanan saraf. Ya, saya ambil contoh dari lumbal. Leher juga sama. Dari leher itu jangan heran ada orang yang nggak bisa main panco. Anda tahu? Nggak bisa main panco. Ya, kenapa? Ya karena ada segmen C nomor berapa. Saya dulu punya pasien satu saja keluhannya. Pasien dulu di Jakarta, saya waktu masih tinggal di Kota Bandung. Pasien datang jauh-jauh ya, dia sudah berobat kemana-mana di Jakarta, katanya tidak sembuh, ya dia cari saya. Katanya orang bilang ke Dokter Roni, nah cari ketemu ya. Ternyata saya tanya keluhannya apa? Keluhannya dia tidak bisa ngontak mobil, tidak bisa nyalakan mobil, tidak bisa starter mobil. Aneh ya. Lain semua bisa, tapi keluhannya dia tidak bisa starter mobil. Jadi dia tidak bisa punya kekuatan untuk mendorong ibu jarinya ke sana. Nah, itu juga problem saraf yang keluar dari leher. Ada lagi keluhan begini, dok, tulisan saya semakin lama kok semakin jelek ya. Aneh ya, ini kadang-kadang keluhan pasien bikin emosi juga ya. Tulisan jelek ini apa maksudnya gitu ya. Ternyata lambat laun dia merasa tulisannya jelek. Ternyata apa? Ada masalah di ruas cervikal dia, ya yang mempengaruhi kekuatan motorik otot tangan dia. Jadi saraf cervikal ini ada 8 ya sarafnya ya, dihitung ada C1 sampai C8. Kalau ruasnya ada 7. Nah, seperti itu kurang lebih ya. Jadi kenapa Anda bisa ada keluhan di ini di bagian atas atau bicep orang bilang. Kenapa Anda ada keluhan di jari-jari gitu ya, sebelah ya.
di 3 jari, ada di 2 jari, ada keluhan di atas ini gitu kan, macam-macam ya. Ada keluhan di bahu ya, seperti itu. Bahkan ada pasien yang bahunya itu beda sebelah. Ini dia lebih ngecil. Nah, keluhannya seringkali saya dapat apa? Tidak bisa membuka dan memasang kancing baju bagian atas. Ya, lucu ya, nggak bisa buka kancing baju, nggak bisa mengancingkan bajunya, gitu. Jadi datang ke dokter, apa penyebab apa keluhannya Pak, gitu. Ini dok, saya nggak bisa ngancingkan baju. Ya, ini saya bilang kadang-kadang keluhannya bikin emosi ya, gitu. Nggak bisa ngancing baju ya, datang ke dokter ya. Ternyata apa? Dia ada problem di ruas cervical dia, ya. Biasanya nomor 5, nomor 6. Ya seperti itu. Nah, jadi karena kalau yang tahu anatomi dia bisa tahu, oh itu di sekitar sana, saya tinggal periksa saja. Nah, jadi hari ini Bapak Ibu semua Anda dapat pemahaman ya. Jadi jangan heran kenapa keluhannya di tangan, di kaki kok yang dioperasi di tulang punggung ya. Karena ini kenapa kok keluhan tangan di kaki terus harus ada yang namanya fisioterapi tulang punggung ya. Kemudian Anda harus ikut peragangan-peragangan di tulang punggung begitu. Apa hubungannya tangan saya kebas dengan tulang punggung begitu. Nah, ini hubungannya ya. Oke, berikutnya. Nah, ternyata problem nyeri saya mau katakan ya, yang orang kira saraf kejepit ya, itu nggak sesimpel itu tadi ya. Tadi kan simple ya, tapi mungkin bagi Anda sebagian besar itu udah rumit ya. Tapi ada yang jauh lebih rumit dari itu ya. Karena penyebab saraf kejepit itu macam-macam sebenarnya. Nah, kalau kita lihat ini gambarnya ya. Ini Anda boleh lihat yang kiri atau yang kanan ya. Ini kalau yang kanan mungkin gampang dilihat ya. Tapi agak kecil ya. Yang bagian atas dibilang normal disc, bantalan yang normal ya. Anda lihat tulang di atas dan tulang di bawahnya, yang warna kuning tulangnya, yang warna pink ini adalah bantalannya. Ini bantalan normal dan tulangnya normal. Tapi Anda lihat di bagian bawah, ya tulisan kedua adalah degenerated disc ya, atau disc yang mengalami degenerasi atau proses penuaan. Ya, degenerasi biasanya terjadi pada orang-orang usia tua. Begitu ini karena pemakaian jangka panjang ya. Jadi bentuknya gripis-gripis gitu ya, sudah nggak bisa bagus gitu bentuknya. Dan biasanya ini juga bentuk tulangnya sudah nggak normal kotak seperti ini nanti gitu biasanya. Ya dia berkombinasi begitu ya. Nah, lalu di bagian ini Anda bisa melihat yang namanya bulging disc. Nah ini, ada benjolan. Ada benjolannya seperti ini, Anda lihat itu. Nah ini benjolan, ini muncul benjolan ini membuat lubang ini jadi lebih kecil. Anda lihat ya, lubang ini ada lubang-lubang tempat keluarnya saraf nih, kalau yang saya tunjukkan ini ya. Tempat keluarnya saraf. Nah, tapi kan ada benjolan di sini, bulging, itu mulai sudah nonjol gitu. Tapi kalau terjadi herniated disc, ini ada pecah. Dia keluar ya, kalau orang Jawa bilang itu enak bahasa Jawa ya, mencotot gitu ya. Ya, jadi pecah keluar dan pecahannya itu langsung menekan saraf. Jadi seolah-olah membuat lubang ini buntu. Nah, kemudian Anda bisa lihat lagi keluhan yang lain ya. Itu diskusnya atau disknya itu menipis ya, menipis. Ingat ya, tujuannya adalah bantalan ya, untuk shock breaker, untuk pergerakan. Tapi kalau menipis apa yang terjadi? Jadi nggak heran lama-lama akan terjadi seperti ini nih. Karena aus ya, istilahnya orang aus, dipakai terus-menerus ya, tulang akhirnya ketemu dengan tulang. Anda bisa membayangkan ya, tulang kalau ketemu dengan tulang digosok-gosok apa jadinya? Tulangnya kalah. Maka seperti ini Anda bisa lihat namanya disc degeneration with osteophyte formation. Maksudnya apa? Terjadi degeneratif disc seperti yang di atas tadi nomor 2, tapi juga terjadi pembentukan tulang-tulang baru yang orang biasanya kalau Anda ketemu dengan dokter dibilang, oh ini ada tulang baru nih, ini ada apa dibilang itu ada tonjolan-tonjolan tulang gitu. Pertanyaannya kok bisa tulang menonjol? Dia tumbuh dari mana? Siapa yang kasih makan dia bisa tumbuh? Karena proses yang berlangsung lama menahun ini, Anda bisa lihat dia bentuk tulangnya sepertinya tonjolan-tonjolan semua. Jadi saraf itu bisa jadi korban dari tonjolan tulang-tulang ini. Ya, bukan cuma dari HNP. Jadi saraf kejepit itu bukan cuma HNP sebenarnya. Seperti tadi kita lihat dia bisa karena HNP. Tetapi sebenarnya kompleks ya, bisa karena struktur tulang yang ada di sekitarnya. Begitu. Anda bisa lihat seperti ini ya. Nah, ini semoga penjelasan lebih jelas. Nah, ada lagi ini yang kalau normal ya. Ya, ini kalau normal Anda lihat ya. Yang normal yang sebelah kiri, bentuknya bagus sekali. Ini tidak ada HNP, yang sebelah kanan ada namanya stenosis ya. Maksudnya apa? Nanti saya jelasin ya. Ini orang juga muncul keluhan low back pain. Keluhannya tuh
punggungnya nyeri, ya kadang-kadang nyerinya bisa ikut ada menjalar ke kanan atau mungkin ada kadang keluhan dari yang ke kiri, nggak jelas. Ya, tetapi punggungnya nyeri. Kadang kalau digerakkan baru dia jalan jauh sakit. Begitu. Nah, satu sisi kadang-kadang. Nah, apa yang terjadi? Ada yang namanya stenosis. Jadi kanal tadi itu, lubang-lubang itu, kanalnya menyempit. Nah, Anda lihat ya, yang sebelah kiri ini sarafnya kan yang tengah kayak kupu-kupu. Nah, yang kiri ini, yang putih ini longgar. Karena memang dia ada di dalam liang gitu. Tapi apa yang terjadi di sebelah kanan? Anda lihat, ini saya akan tunjukkan dengan panah warna merah. Nah, apa yang lihat? Yang Anda lihat? Lihatnya ada yang warna coklat-coklat tua. Oke? Ini terjadi penebalan. Kalau bahasanya orang awam terjadi kayak kapalan ya. Kapalan. Anda pernah kalau megang sesuatu yang suka angkat berat misalnya ya, pegang motor gitu ya, maka di bagian telapak tangan Anda akan muncul bagian-bagian yang menebal karena dipergunakan setiap hari naik motor. Maka ada bagian yang menebal. Nah, bagian di dalam sini yang tadi saya katakan ada banyak ligamentum-ligamentum ya. Ini yang menebal, ligamentum itu menebal. Ya, ada tulang juga yang menebal, sendinya juga bisa menebal. Ya, ini sambungan tulang atas dan tulang bawahnya ini ada bantalan landasan namanya facet ya. Orang bilang facet joint. Jadi antara tulang ruas atas dan ruas bawah itu juga ada landasannya. Itu ketemu tulang dengan tulang tapi ada plastik pembungkusnya. Nah, ini karena dipakai terus-menerus sehingga terjadi namanya facet hipertrofi. Jadi menebal. Nah, kalau dia menebal, yang nggak diuntungkan adalah saraf yang di dalam. Kalau dia menebal seperti ini, ya dia menyentuh saraf itu. Ya, ini juga menebal, sehingga liang tadi itu jadi kecil. Ya, liangnya bisa mengecil atau bahkan rongga yang besar itu bisa mengecil. Jadi saraf itu tadi dia bisa kayak kegencet. Jadi bukan cuma saraf yang keluar, saraf yang di tengah tadi itu bisa kegencet juga. Makanya keluar seperti itu sakit, punggungnya tuh sakit, dibuat apapun sakit ya. Nah, ini sakit ada banyak faktor ya, bisa tulangnya patah juga bisa, ototnya ketarik, tegang juga bisa, atau karena stenosis seperti ini. Ini kalau didiagnosa namanya kanalis stenosis. Ya, jadi kanalnya itu terjadi penyumbatan. Oke, ini gambar-gambar ini mungkin ya sekedar informasi Anda tahu ya, tidak perlu dihafalin ya, nanti tidak ada tanya jawab ini ya, tidak ada penilaian ya. Nah, sekarang bagaimana kita melakukan pemeriksaan seorang dokter ya? Ini kalau Anda lihat saraf-saraf bagus seperti ini keluarnya, lalu bentuk yang kanan, bentuk tulangnya, bantalannya berubah, bentuk tulangnya berubah, sehingga bisa memunculkan keluhan-keluhan baru. Ini penyakit seperti ini dibilang spondilosis ya. Jadi tulang-tulang punggungnya membuat bentuk yang berbeda, jadi sudah nggak normal, kita bilang spondilosis. Dan kebanyakan orang usia tua dapat diagnosa ini. Jadi ada hal yang sedang Anda investasikan hari ini, rekan-rekan, yaitu penyakit di masa tua yang Anda tidak bisa lihat. Betul ya? Betul ya? Ada tulang punggung yang Anda bisa lihat hari ini, kalau Anda tidak pernah melakukan pemeriksaan, Anda tidak tahu. Hari ini Anda tidak punya keluhan, tapi ada kebiasaan-kebiasaan salah yang Anda pertahankan. Nah, investasi waktu Anda hari ini akan menimbulkan keluhan di masa yang akan datang. Makanya kadang-kadang saya seringkali juga bergurau. Pada saat nanti umur 60-70 tahun kita reunian dengan teman-teman SMP, teman-teman SMA, ya 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun. Entah. Yang reunian bukan cuma orangnya, yang reunian penyakitnya datang semua. Dan seringkali ada keluhan ini. Nah, oleh sebab itu, teman-teman, rekan-rekan semua, investasikan waktu Anda dengan baik, ya. Dalam arti apa? Menjaga kesehatan tulang punggung Anda, ya. Nanti ada beberapa hal yang perlu Anda perhatikan. Nah, sekarang kalau ada keluhan itu mesti diapain? Nah, 3 hal yang biasanya dokter itu akan melakukan. Pertama, pemeriksaan ronsen. Ya, ronsen ini hanya melihat tulang, Bapak Ibu. Dia nggak bisa melihat saraf. Jadi dia hanya ingin melihat tulangnya. Oh, ada tulang bermasalah. Istilahnya biasanya yang muncul itu ada osteofit atau spur. Ada tulang-tulang baru. Oh ya, tulang itu. Nah, setelah itu mau diapain ya? Jadi berdasarkan tulang ronsen itu kita juga bisa melihat tulangnya bergeser atau tidak. Pada orang wanita yang sudah menopause, seringkali dijumpai tulang itu bergeser, ada patahan tulang. Ya, itu bisa bergeser tulangnya. Apalagi kalau gemuk, ya, gemuk. Jadi dia bisa bergeser. Nah, ini yang menimbulkan nyeri juga. Nah, kemudian ada pemeriksaan lebih lanjut yang lebih canggih, yang lebih jelas melihat tulang-tulang yang namanya CT scan. Ya, CT scan akan melihat gambar tulang seperti ini, cuma hitam putih.
cuma dia nggak bisa melihat saraf, ya. Nah, kalau ingin melihat saraf dan lebih bagus dan tulangnya, tapi tulang seringkali kurang bagus, tidak sebagus CT scan, tapi kelihatan bentuk-bentuk tulangnya. Kalau tulang yang kurang bagus tuh kelihatan semua. Nah, itulah kita menggunakan MRI. Ya, nanti saya akan tunjukkan gambarnya. Nah, jadi 3 pemeriksaan yang sering, jadi ya inilah prosedur pemeriksaan ronsen, CT scan atau MRI. Tapi kalau ke saya ya, kalau pasien datang ke saya keluhan yang diduga HNP, yang diduga ada nyeri low back pain, saya nomor 1 akan pilih MRI dulu. Kalau saya ya. Kenapa? Karena MRI Anda tidak kena radiasi, ya CT scan Anda kena radiasi, X-ray Anda kena radiasi. Jadi kalau MRI Anda tidak kena radiasi karena menggunakan gelombang magnetik, ya magnetik. Jadi Anda cuma di mesin lebih lama 30 menit. Kalau CT scan dan ronsen kan cuma 1 detik kelar ya. Kalau CT scan beberapa detik, 30 detik sudah kelar. MRI 30 menit. Ya, dia lebih lama. Nah, tetapi dia mendapat gambaran dengan jelas dan nanti bila diperlukan tambahkan CT scan atau ronsen. Tetapi MRI biasa karena pas sekalian saya lihat sarafnya, yang bayarnya sekalian harganya sama, dapat lengkap, begitu ya, kelihatan sarafnya. Karena kan kita dokter bedah saraf ya, begitu. Nah, ini contoh HNP. Anda lihat ya, gambar ini menunjukkan, ini ruas tulangnya nih, ya ini ruas tulang ya. Kemudian ada yang ini bantalan-bantalannya, ya. Nah, Anda lihat ya, di ruas ini L5, ini L4, ini L3. Jadi antara L3 dan 4, di antara L3 4, warna bantalannya berubah, betul ya? Ayo, silakan dijawab. Ini untuk menyamakan persepsi ya. Kalau Anda lihat dari layar Anda, warna bantalannya itu lebih hitam atau lebih putih? Yang saya tunjuk ini. Nah, lebih hitam? Yes, ya, Bu Esther betul, Bu Mirna betul, Pak Jos betul, lebih hitam ya. Jadi Anda bisa membedakan artinya ya. Oke ya, berarti Anda bisa nangkep yang saya maksud ya. Ini lebih hitam ya. Yang normal itu yang lebih putih ini. Ya, ini lebih normal ini, ya lebih putih. Ini lebih hitam. Ya, Anda lihat, berarti ada masalah ya. Yang warna putih ini sebenarnya ada kandungan air. Ya. Di MRI ini yang bagian ini ya, karena MRI kan ada banyak potongan ya, ada banyak model ya. Yang bagian ini yang warna putih adalah kandungan air. Jadi kalau warna putihnya tebal ya, seperti yang kanan ini air, cairan isinya. Begitu ya. Nah, jadi sebenarnya bantalan Anda itu ada kandungan airnya. Ya. Makanya nanti saya perlu ingatkan ya, jangan lupa memelihara kesehatan Anda dengan minum air putih itu. Ya, bukan cuma supaya Anda menghilangkan haus, bukan. Ya, ada orang yang minum kalau haus. Ya, karena tubuh kita tuh membutuhkan air. Ya, termasuk bantalan sendi. Ya, bantalan sendi kita. Nah, betul ini ada yang bilang bengkak juga hitamnya, bukan bengkak ya. Ini istilahnya menonjol ya. Nongol ke kanan, betul ya. Bu Esther, ya betul, nongol ke kanan ya. Ya tadi itu ini HNP, nonjol kan. Jadi ada bulging disc dan ada pecah ya, ini nonjol. Jadi kenapa dia berubah? Memang abnormal. Ya bentuk tadi anulus fibrosusnya, pembungkusnya sudah nggak normal dan sehingga membuat nukleus pulposusnya itu keluar, dia pecah ke belakang. Ini gambaran HNP yang murni HNP. Ya Anda bisa lihat sehingga menimbulkan keluhan. Ini dia menekan saraf, ini saraf-saraf sarafnya di belakang tertekan. Ya menimbulkan keluhan segmental, keluhan di level L3, L4. Ya. Dan biasanya ini yang kena L3 gitu ya. Tapi karena ini terlalu besar ya ke belakang ya akan keluhan semua L3, L4, L5 akan kena semua kadang-kadang ya karena terlalu besar. Seperti itu. Ya, biar nggak pecah diapain? Nah, nanti dijelasin ya biar nggak pecah. Tapi kalau sudah pecah, nah nanti ada jawabannya ya. Oke, berikutnya ini Anda bisa lihat ya. Ini L5, ini L4 ya, antara L4 dan L5. Apa yang terjadi? Bentuk sendinya Anda lihat, bentuk sendinya hampir sama semua. Warnanya juga hitam semua. Oh, jangan-jangan ini memang semua sendinya bermasalah. Ya, Anda lihat bentuk tulangnya. Ya, bentuk tulangnya sudah bukan seperti yang kayak tadi. Ini bagus ya bentuk tulangnya. Ini bentuknya sudah berbeda, mulai memipi, bentuknya sudah mulai ada yang runcing-runcing ya. Ini memang berarti sepertinya bantalannya, semua bantalannya bermasalah. Ya, Anda lihat yang bagian atas ini ya. Ini L5, 4, 3, 2, L1. Anda lihat bentuknya, sudah nggak kotak lagi kan ada yang apa? Berongga begitu seperti itu. Anda lihat ya.
Nah, apa yang terjadi? Ini bagian belakangnya menebal. Ini yang saya tunjukin ya. Nah, ini bagian belakang menebal sehingga dia menekan saraf. Ini yang membuat saraf itu kejepit karena liangnya mengecil gitu ya. Oke, jadi ini problem ya. Ini biasanya terjadi pada orang yang gemuk ya, yang gemuk dan sering mengangkat berat ya, gemuk juga mengangkat badannya berat atau sering angkat berat ya, sering menggunakan punggung untuk pekerjaannya ya, kuli-kuli bangunan ya, Anda bisa lihat ya. Para pekerja yang macul itu ya. Ya, seperti itu. Level L4, L5 sebenarnya adalah level penyangga tubuh kita. Jadi penyangga tubuh kita lokasi terbaiknya di L4, L5. Makanya banyak sekali keluhan nomor 1 di L4 dan L5. Nah ini ya lumbal 4 dan lumbal 5. Banyak sekali karena ini adalah titik tumpunya tubuh. Ya, jadi ini penebalan karena apa? Kayak dipakai berkali-kali kayak kapalan ya. Kalau kapalan itu kan atau yang mengeras tadi itu ya, yang saya kasih contoh yang kapalan itu ya, menebal itu kan karena dipakai berkali-kali. Bagian itu lebih sering bersentuhan, makanya menebal. Sama. Ini facet joint-nya tadi itu sering dipakai terus jadi akhirnya menebal. Ya, ligamentum yang di sebelahnya itu terus digunakan, dia menebal. Akhirnya terjadi namanya kanalis stenosis. Ya, seperti ini. Nah, jadi ini keluhan muncul ya. Berikutnya ini di leher. Nah, Anda lihat bentuk tulang lehernya sudah nggak bagus, ya, nggak kotak-kotak bagus begitu bentuknya. Ya, ini ada tonjolan-tonjolan Anda lihat ya. Ini yang bentuknya kayak ada panjang itu cervical nomor 2, ini nomor 3, nomor 4. Jadi nomor 4 ke nomor 5, nomor 5 ke nomor 6 ini bermasalah. 4, 5 dan 6 bermasalah. Bantalannya pun bermasalah, Anda lihat lebih hitam, bentuk tulangnya bermasalah dan Anda lihat ya, sarafnya ini kegencet ya. Kelihatan ya? Harusnya kan sarafnya kayak begini nih, kayak yang di atasnya nih. Lurus dia, aman. Tapi Anda lihat sarafnya kegencet. Nah, kalau saraf kegencet, hati-hati ya. Saraf pusat ini yang dari leher sampai ke pantat ini, kalau sudah rusak nggak bisa balik. Ya, beda dengan yang keluar, yang saraf tepi tadi. Kalau rusak bisa sembuh pelan-pelan. Tapi kalau saraf pusat rusak, dia nggak bisa balik. Ya, artinya kemungkinan Anda untuk sembuh jauh lebih lama, bahkan tidak bisa sembuh normal. Jadi kalau yang seperti ini sarafnya sudah terjadi kanalis stenosis, ya, terhimpit dari depan, tulang lehernya, bantalannya, tulangnya semua menghimpit. Bahkan liang-liang kiri kanan itu juga akan kena biasanya seperti ini. Jadi apa yang harus dilakukan? Kalau udah sampai seperti ini, biasanya kita lakukan operasi. Ya, baik dari depan maupun dari belakang, ya, dari leher belakang sini atau dari depan. Nah, kita bisa operasi ya untuk mengatasi ini. Ya kayak begini bisa keluhannya tuh sudah bahunya pegel terus, tangannya kesemutan ya, akan kelihatan seperti ini. Ya, nomor 4, 5 dan 6 seringkali kadang-kadang sampai tahap yang berat. Tadi yang saya bilang keluhannya dia nggak bisa ngangkat tangan, nggak bisa kancing ya, nggak bisa ngambil baju gitu kan, nggak bisa nyantolkan baju. Nah, gitu ya. Nggak bisa ngangkat bahunya sebenarnya ya. Seperti itu. Oke ya, ini gambaran-gambaran MRI yang Anda bisa lihat bagaimana kelainan itu memang akan muncul. Sekali lagi, ini ada kelainan yang tak terlihat oleh mata Anda. Sebab itu, lebih baik kita menjaga ya. Oke, berikutnya. Nah ini juga HNP ya muncul, Anda bisa lihat ya. Ini pecah yang diwarnai merah ini keluar. Ya Anda bisa lihat ya struktur tulangnya ya sudah nggak bagus kotak lagi gitu ya. Dia sudah mulai mengalami perubahan bentuk. Ini bilang spondylosis ya. Lalu ada HNP. Nah ini yang dioperasi ya, nanti dioperasi ya. Untuk kalau sudah HNP kan tidak ada cara lain ya. Sudah terjadi mau diapain ya. Contoh saraf tangan Anda kejepit pintu. Aduh kejepit pintu. Pertanyaan mau diapain Bapak Ibu? Kan dibongkar pintunya. Atau mau diputus jarinya? Enggak ya, jangan sampai diputus jarinya ya. Maksudnya kalau kejepit pintu kan dibuka pintunya, dioperasi ya, pintunya dibongkar. Sama ini kalau sudah sampai dia kegencet ya dibongkar supaya yang menjepit itu dihilangkan sehingga sarafnya tidak terjepit ya, bukan sarafnya dipotong. Kalau sarafnya dipotong ya lumpuh juga nanti ya. Lumpuhnya segmental ya. Jadi kayak jari kejepit ya bukan jarinya dipotong tapi pintunya dibongkar. Nah, itulah operasi ya. Oke, berikutnya nah sekarang kita belajar penyebabnya ya. Penyebabnya apa aja? Penyebabnya kita bisa lihat yang pertama
Ini obesitas ya, kegemukan. Ingat, gemuk itu berarti beban tulang punggung Anda menjadi berat. Ya, saya mau tanya, kalau orang gemuk itu 1 minggu apa 1 bulan? Ya, coba saya mau tanya, orang gemuk itu biasanya gemuknya 1 minggu saja apa 1 bulan? Atau 1 tahun lebih? Ya, itu saya katakan, bayangkan kalau Anda, ya saya yakin gemuk itu bukan proses 1 tahun ya, investasi yang bertahun-tahun jadi gemuk ya, betul bertahun-tahun ya. Bayangkan bertahun-tahun tulang Anda menyangga, 1 tahun itu 365 hari. Ya tinggal dikalikan aja, kalau 5 tahun Anda gemuk, ya berarti 5 kali 365 hari, sekitar berapa itu? Ya, hampir 2000 hari. Tulang Anda dilatih setiap hari untuk menyangga beban. Bayangkan ya 2000 hari ya. Jadi tulangnya beban. Apalagi kalau gemuknya dari umur 40 tahun sampai 60 tahun, 20 tahun gemuk gitu ya. Dan umur 60 tahun, Dok, kenapa saya kok sekarang ngalamin ini? Bukan sekarang dalam hati saya, dari 20 tahun yang lalu saat Anda masih langsing gitu. Mulai gemuk ya. Jadi hati-hati ya. Ini obesitas itu memang bukan 1 bulan, 2 bulan ya, bertahun-tahun. Artinya tulang punggung kita menyangga. Hati-hati buat Anda yang overweight ya, apalagi yang obes ya. Jadi terlalu berat, kasihan tulang punggung Anda, khususnya lumbal. Ya, makanya nanti di usia tua Anda akan punya keluhan-keluhan tulang punggung, ya. Lalu degenerasi tulang punggung ini penyebabnya, ini karena proses penuaan. Maka kita di sini siapa yang nggak menua, teman-teman? Setiap tahun kita ulang tahun sebenarnya kan kita bertambah tua ya, bukan bertambah muda. Kita tidak ada yang bertambah muda dari waktu ke waktu. Tapi yang bisa kita lakukan adalah mencegah proses penuaan. Ya, siapa yang setuju dengan saya? Setuju ya? Kita nggak bisa membuat umur kita di pause. Tuhan di pause ya 5 tahun ya. Nanti saya besok tahun depan ulang tahun itu jangan dikasih ulang tahun. Yang ada adalah kita dikuburkan berarti ya gitu. Jadi tahun akan bertambah. Suka nggak suka ya, enak nggak enak, tahun akan bertambah. Nah jadi tidak bisa Anda menghindari penambahan usia. Ya, proses penuaan itu akan terjadi. Suka nggak suka, mau nggak mau. Tapi Anda bisa menunda proses yang terjadi. Ya, jadi jangan biarkan tulang punggung Anda itu mengalami proses penuaan dan diperberat dengan obes tadi itu misalnya. Ya justru kita harus menjaga, ya menjaga tulang punggung kita ya, digunakan baik-baik ya seperti itu. Nah cedera ini macam-macam, ringan sampai yang berat. Yang paling sering saya sering dapatkan kasus itu adalah terjatuh dalam posisi terduduk. Nah, siapa ini yang pernah ya jatuh terduduk, apalagi kebanting terduduk begitu ya, jatuh terlempar terduduk. Nah, ini nih itu investasi penyakit masa depan sebenarnya. Begitu Anda terduduk di posisi tertentu, Anda tidak bisa mencegah shock breaker Anda bekerja, tulang punggung Anda bekerja, ya. Kalau terlalu keras, tulang punggungnya akan patah. Contohnya terjatuh dari lantai 5, jatuh, bruk gitu. Posisinya terduduk. Apa yang terjadi? Semua ruas tulang belakang itu punya energi ke bawah. Pada saat dia menyentuh lantai, energinya terpantul kembali sesuai dengan berat badannya. Apa yang terjadi? Beberapa ruas yang tidak kuat atau yang paling berat menerima tekanan, titik itulah akan pecah. Ya, termasuk ya kalau tulangnya pecah, lah apalagi bantalannya, tulang kan keras. Nah, kalau bantalan kan lunak. Ya, kalau tulangnya pecah berarti bantalannya pasti rusak. Nah, begitu ya. Tapi kadang-kadang tulangnya kuat karena masih muda dan tidak seberapa kuat energinya. Yang terjadi adalah bantalannya pecah. Nah, ini khas pada orang usia muda. Ya, yang naik motor ya jatuh. Saya pernah dapat pasien waktu dulu di Jambi, dia off-road, ya, off-road. Siapa yang hobi off-road, ya? Hobi off-road itu jalannya mulus kayak jalan tol atau jalannya nggak karu-karuan. Ya, bayangkan Anda naik motor jalan off-road ya, artinya Anda akan terguncang-guncang sepanjang waktu. Nah, itu tulang punggung Anda menderita itu. Kalau boleh dia teriak, marah-marah dia. Ini ya jalan kok kayak begini dilewati sih, sakit sekali, tahu nggak kamu? Nah, gitu ya sebenarnya. Tulang punggung saya nggak bisa ngomong ya. Dia baru ngomong nanti di beberapa tahun kemudian sakit, nyeri. Nah, jadi kalau Anda jatuh, terduduk, ya gemuk lagi, maka segmen itu misalnya L4, L5 langsung mencotot, ya, langsung pecah ke belakang. Sedangkan semua masih bagus. Nah, itu pada orang usia muda sering seperti itu. Ya harus dioperasi mau nggak mau ya.
Nah, kemudian ini penyakit ya, artritis ya, peradangan pada persendian ya, ini ya nggak bisa Anda hindari kalau Anda kena. Osteoporosis ya, wanita ya, Anda sudah menopause ya, itu mudah ya terkena osteoporosis khususnya, tapi orang laki-laki juga bisa ya. Apalagi kita kekurangan kalsium, kekurangan vitamin D, mudah osteoporosis. Nah, apa yang terjadi kalau osteoporosis? Tulang ini gampang aus, gampang kalah, sehingga struktur anatominya berubah, sehingga liang-liang kecil tadi bisa mengecil. Karena apa? Karena tergencet sama tulang. Ya, dan osteoporosis sendiri menimbulkan nyeri, ya, karena tulangnya retak. Saya mendapatkan kasus tulang yang tadi tebal itu jadi tinggal sepertiga. Lari kemana? Sakit dia jalan sakit, semua sakit. Ya, ternyata osteoporosis. Nah, kehamilan juga ya, kalau yang Anda sampai over ya, seringkali tulang punggung kalau orang hamil itu kan menyesuaikan ya. Di sini ada orang hamil yang bungkuk? Ada? Nggak ada. Orang hamil tuh dia akan menyeimbangkannya karena hamilnya di perut depan kan, nggak ada hamil di belakang ya. Hamilnya ke depan, perutnya besar ke depan. Apalagi kehamilannya kembar, anaknya 2 atau 3 di dalam. Wih, besar sekali ke depan, maka menyesuaikan supaya dia tidak jelungup ya. Orang Jawa bilang jelungup, apa terhuyung-huyung ke depan gitu ya. Maka dia menyesuaikan tarik lambungnya ke belakang. Ya, apa yang terjadi? Bantalan sendinya kan terhimpit. Ya, makanya sering terjadi juga ini HNP ya. Lalu angkat beban yang berat. Ingat ya, berat badan 50 kg, lalu angkat berat 100 kg. Apa yang terjadi? Tubuh kita itu sudah ada jatahnya, tapi karena dia angkat berat ya, tidak harus lifter ya. Kadang-kadang kita memanggul barang itu ya, tanpa disadari angkat barang 50 kilo, berat badan 50 kilo padahal. Jadi total 100 kilo ya, jadi 2 kali berat badannya. Nah, bantalannya akan berubah, tulang-tulangnya akan berubah, karena kan pada saat dia ngangkat itu kan bukan cuma dia kayak robot, dia mulai dari ngambil, membungkuk, mengangkat, dan menaruh lagi. Nah, itu dia berjalan juga dia bawa, bantalannya bekerja sepanjang dia berjalan. Kalau dia jalan 5 meter, 10 meter, 20 meter, itu proses di tulang punggungnya. Jadi angkat berat, angkat beban yang berat, itu juga menimbulkan pengaruh. Nah, apalagi kalau pekerjaannya angkat beban yang berat dan sudah pengalaman angkat berat 20-30 tahun. Apa yang terjadi? Jangan heran yang begini keluhan lebih awal. Ya, dibandingkan orang seusianya. Ada orang 70 tahun baik-baik saja, tapi ada orang umur 56 tahun, 58 tahun ya sudah pensiun sebenarnya, muncul keluhan. Sayang sekali ya, sudah pensiun penyakitnya datang. Anda tahu maksud saya? Kalau masih bekerja, penyakitnya datang, itu tempat pekerjanya masih menanggung. Begitu sudah pensiun, penyakit datang, siapa yang menanggung pembiayaan? Dirinya sendiri. Ya, dan penyakit-penyakit begini munculnya saat pensiun. Ya, jadi ini diperhatikan, dan kombinasi ya semuanya. Udah gemuk, ya, kemudian sering naik motor off-road, ya, suka panjat pohon misalnya, badannya gemuk, ya, sering main badminton, ya, main basket misalnya. Ya, apa yang terjadi? Yang terjadi tulang punggungnya itu korbannya gitu ya. Kalau Anda angkat, lompat, smash begitu kan menggunakan tulang punggung ya. Di sini ada yang nyemes tapi posisi badannya lurus. Nggak ada ya. Kalau mau nyemes pasti punggungnya itu ke belakang dan menekuk ke depan. Semakin keras menekuknya semakin bagus, semakin tajam dan semakin keras. Apa yang terjadi dengan tulang punggung Anda? Ya, ini ya yang akan terjadi ya. Masa muda bagus sekali ya, smash-nya kuat ya. Tapi di masa tua akan terjadi. Nah, ini yang kombinasi ya, terjadi semua penyebab itu ya. Nah, apa penanganannya? Ya, saya sarankan ini ya, jangan seperti gambar yang kiri ini ya. Mungkin ada nih yang lagi menikmati presentasi saya HEG ya, di kiri kanannya semua roti, makanan kentang begitu ya, sambil nonton gitu ya. Nah, ini nanti Anda jadi seperti ini ya. Jadi jaga pola makan, kurangi berat badan. Itu jauh lebih bagus untuk tulang punggung Anda. Ya. Lalu kadang-kadang kita menggunakan obat-obatan. Yang osteoporosis ya terpaksa Anda minum obat, minum dari dokter ya. Yang nyeri ya mau nggak mau, nyeri itu Anda juga harus konsumsi obat. Dan ingat, semua obat ada efek samping. Jadi kalau bisa ya jangan minum obat ya kalau bisa. Nah, penanganan berikutnya berenang ya, tidak harus dioperasi, berenang bisa banyak kali membantu pasien. Ya, berenang dan fisioterapi. Ya, Anda lihat di fisioterapi. Yang terakhir adalah operasi. Di sini ada yang mau dioperasi setelah mendengarkan penjelasan saya? Ya, semoga nggak ada ya. Jangan sampai dioperasi. Ya, tapi kalau nggak ada pilihan, apa yang harus dilakukan? Ini operasi.
Ya, ini Anda di kamar operasi, ini digunakan alat, ini kebetulan pakai metode namanya endoskopi, ya. Ada metode lain yang banyak kali dipakai, yaitu di bedah. Ya, ini contoh kalau pakai endoskopi, ya di tulang leher, ya. Nah, lukanya kecil, seperti itu. Ya, tapi tentu ini mahal karena menggunakan peralatan canggih, ya. Alat endoskopinya kan nggak murah, jadi Anda dikenakan biaya jauh lebih mahal. Seperti itu, ya. Kadang-kadang yang begini operasi juga dilakukan pengirisan 10 cm, ya, kemudian kena ke lokasinya. Kemarin ada pasien dari Malaysia datang, ya operasinya di posisi misalnya lumbal 3, ya, tapi HNP-nya di lumbal 4. Jadi apa yang terjadi? Habis dioperasi masih sakit, dan tambah parah sakitnya. Ya, ini lucu ya kadang-kadang seperti itu ya. Ya bisa saja terjadi ya. Nah, jadi bagaimana? Ini yang paling penting ya, menurut saya dari semua presentasi ini yang paling penting ya. Setuju nggak teman-teman? Rekan-rekan. Pertama, jaga berat badan ya, jaga berat badan. Saya juga harus menjaga berat badan ya, karena berat badan saya naik nih. Gitu ya. Jadi saya juga harus jaga berat badan, teman-teman semua juga jaga berat badan ya. Kita sama-sama ya, supaya apa? Ya, investasi di masa tua kita ya. Lalu hindari kebiasaan buruk. Nah, ini kebiasaan buruk apa? Siapa nih yang suka begini ya? Anda lihat saya ya. Ini nih, kepala diberikan ini. Dibanting ke kanan dan ke kiri. Wah. Lalu bunyi kretek, gitu. Kretek. Setelah kretek rasanya apa? Enak, gitu ya. Setiap hari dikretek pagi, siang, sore kayak minum obat. Dan Anda lakukan 10 tahun. Apa yang terjadi? Itulah yang membuat terjadinya degeneratif lebih cepat. Ya. Jadi jangan sampai ya, karena tulang itu dipakai tidak semestinya. Ya. Dulu saya usia muda seperti itu. Begitu saya masuk pendidikan bedah saraf dan saya mengoperasi pasien-pasien di leher, sejak itu saya berhenti. Otomatis berhenti. Ya, dan memang kadang-kadang kelupaan. Ya, tapi karena saya punya niat berhenti, ya saya berhenti. Ya, saya sudah berhenti itu sudah lebih dari 10 tahun. Ya, saya masuk pendidikan di umur 30-an ya. Jadi Anda kebayang ya. Jadi dari umur 20 sampai 30 tahun, 10 tahun ya saya, lebih dari 10 tahun ya, saya suka sekali menggerakkan leher ya. Tapi berhenti ya, semoga itu tidak menambah berat ya. Demikian juga yang suka tulangnya ditarik-tarik gitu ya. Terus putar ke kanan ke kiri itu menimbulkan cepat aus begitu ya. Hindari angkat berat. Ya, tadi udah disampaikan ya, lebih baik kalau Anda ada yang berat, angkat berdua, bertiga jauh lebih baik. Ya, perbaiki postur tubuh. Nah, postur tubuh juga ini menentukan ya, teman-teman ya. Ya, perbaiki postur tubuh yang sering membungkuk ya. Kemudian yang ya saya nggak bisa ngomong ya, karena kalau pekerjaannya begitu habis mau diapain begitu ya. Ya perbaiki posturnya ya. Jadi ya harus tetap dijaga. Nanti saya akan tunjukkan untuk postur untuk ngangkat barang ya. Lalu peragangan punggung. Nah, Anda boleh peragangan mengikuti yang namanya yoga lah, apa ya. Itu apapun ya, fisioterapi lah, ya boleh. Kenapa? Karena menguatkan ligamentum tadi itu sebenarnya. Melatih lebih lentur dan lebih kuat ya. Lalu banyak minum ya untuk diskus tadi ya, bantalan ya. Lalu Anda memberikan nutrisi tulang dan sendi ya supaya kuat, supaya bagus ya. Tulang itu jangan sampai Anda itu tadi mineral kalsium ya, vitamin D ya. Itu kan penting. Ya, kemudian nutrisi di persendian. Tadi kan bantalan itu sendi ya gitu. Jadi ini yang harus kita lakukan ya. Nah, ini ya, angkat barang ya, angkat barang. Ini cuma saya contohkan jadi lifter ya, angkat berat ya. Tetapi sebenarnya kalau Anda mengangkat barang juga sama saja begitu ya, sama saja ya. Itu berat 20 kilo kiri kanan ya, atau 40 kilo kiri kanan ya. Angkat berat rata-rata bisa sampai 100 kilo ya, lebih malah ya. Nah ini hati-hati ya, ini postural dijaga. Nah yang sebelah kiri, siapa yang sering begini nih ya, ngangkat barang bungkuk ke bawah, ini adalah wrong way, cara yang salah. Gimana cara yang betul supaya tidak menjadi beban tulang punggung? Anda harus berjongkok terlebih dahulu. Tulang punggungnya melurus, baru Anda angkat bersama-sama dengan kaki. Ya, ini bedanya ya. Kalau yang sebelah kiri kakinya tenang-tenang saja, ya. Padahal kaki diciptakan untuk menyangga tubuh, ya, membantu tulang punggung. Jadi ini angkat berat 20 kilo diangkat dengan tulang punggung yang menunduk, kakinya baik-baik saja. Ya, sebenarnya paling bagus diangkat bersama-sama dengan kaki ya. Ini postur yang baik ya, the right way-nya di sebelah kanan ya. Postur peregangan ya, ini Anda bisa tiru ya, peregangan ini
Nah, untuk menguatkan otot-otot dan ligamentum di tulang punggung Anda, ya. Ini silakan Anda boleh screen capture saja, nanti Anda silakan praktekkan ya. Ya, saya sudah pernah mencoba, ya, tidak mudah, apalagi yang perutnya sudah mulai buncit ya. Tidak mudah, ya, tetapi sangat membantu ya, sangat membantu ya. Sangat-sangat membantu kalau Anda bisa melakukan gerakan-gerakan ini. Ya, silakan dicoba saja. Oke, peregangannya akan sangat membantu ya teman-teman ya. Selain tadi berenang ya, berenang itu sangat baik ya. Jadi yang sudah bisa berenang ya, yang bisa berenang ya rutinkanlah berenang Anda ya. Supaya apa? Supaya badan Anda menjadi lebih baik ya. Nah, terakhir dari saya mau menyampaikan review artikel kesehatan ya. Ini menarik ya. Nah, honey, propolis, madu, propolis, dan royal jelly ya, 3 produk perlebahan kita semua kenal ya. Saya yakin teman-teman Heroes di sini kenal ya dengan namanya madu, propolis, dan royal jelly. Kalau ada yang nggak kenal boleh chatting ya. Saya baru tahu itu gitu, boleh chatting ya. Di chat saja. Ini saya baru tahu itu namanya ada madu, propolis, royal jelly, boleh di chat ya. Tapi saya yakin hampir semua sudah tahu. Nah, ini adalah comprehensive review ya, telaah yang lengkap, yang komprehensif terhadap produk-produk itu. Yang diteliti adalah apa? Manfaat kesehatannya dan aksi biologisnya dalam tubuh. Menarik ya. Ini penelitian tahun 2017 ya, dikeluarkan jurnal ilmiahnya ya. Review artikel ini bagus banget ya. Bagus banget. Ini dari Malaysia ya, dari Malaysia yang mengeluarkan ini. Nah, ini yang pertama Anda bisa lihat ini biological activities of honey, madu. Ternyata madu itu ini penelitian yang Anda boleh baca, Anda tinggal cari judul ini saja, Anda tinggal screen capture tadi ya, cari judul, catat saja, Anda cari di Google. Ini ada. Ini free article, free access. Jadi yang saya tampilkan memang yang bisa Anda buka. Kalau yang bisa saya buka lah untuk apa ya? Saya tunjukkan supaya Anda bisa cari ya, bisa cari sendiri di Google. Kan Mbak Google tuh udah pinter banget ya. Minta apa Anda diturutin sama dia. Jadi sampaikan ke Mbak Google, ketik cari ini. Nah, dalam waktu 1 detik akan keluar, Anda akan dapat baca ya, lengkap ini ada ya. Ternyata madu punya manfaat banyak ya untuk dari atas yang warna kuning dulu ya. Gastroprotektif ya, melindungi apa? Gastro ya. Pencernaan ya, pencernaan atau lambung ya. Antiinflamasi ya, anti peradangan ya, wound healing ya, penyembuhan luka, kardioprotektif, perlindung jantung ya, antioksidan, anti diabetik. Ingat ya, ternyata madu, apalagi clover honey sudah terbukti ya, indeks glikemiknya rendah dan insulin indeks ya, glikemik indeksnya rendah. Antibakterial, anti cancer. Ya, siapa yang membutuhkan? Ya, silakan ya. Anda lihat madu sangat bermanfaat ya. Tapi tentu ini bukan madu yang dicampur ya, dicampur air, dicampur gula, dicampur untuk kepentingan ekonomi. Ini madu yang memang bagus dari perusahaan yang bonafit seperti Clover Honey, ini sangat bermanfaat bagi kesehatan. Yang kedua, propolis ya. Apa manfaat propolis? Dari kiri antioksidan ya, antifungal itu anti jamur ya, anti diabetes, anti bakteri, anti cancer, anti protozoa. Protozoa itu bisa menimbulkan infeksi dalam tubuh Anda ya, anti tumoral ya, anti tumor ya, dental action ya untuk kesehatan gigi dan anti inflamasi ya, anti peradangan. Ini propolis. Nah, bagaimana dengan royal jelly? Anda perhatikan ya, yang warna biru antioksidan juga, dia anti tumor juga. Lihat yang beda di warna yang tengah atas. Anti aging, anti penuaan. Nah, tadi kita ada bicara bukankah kita juga kalau bisa menunda proses penuaan ya? Umur boleh bertambah tapi proses penuaan tubuh kita tertunda. Anda bisa menemukan perempuan wanita-wanita cantik yang di umur 70 tahun ya, kulitnya seperti kulit orang umur 30 tahun gitu ya. Kenapa? Karena dia sudah merawat kulitnya bukan dari umur 60 ya. Dia merawat kulitnya sejak muda, sejak umur 20-an, 30 udah dirawat sehingga proses penuaannya lebih lambat gitu ya. Menua itu pasti, tapi proses penuaannya lebih lambat ya. Ini anti aging. Yang kedua bedanya yang nggak ada di yang lain adalah neurotropik. Ya, royal jelly punya fungsi neurotropik apa? Penguat saraf. Yang vitamin untuk saraf. Ada yang di royal jelly ya. Yang ketiga yang di bawah antiinflamasi itu ada, madu ada, propolis ada. Jadi royal jelly punya keunggulan. Kalau hari ini Anda berharap ya anti aging untuk otak Anda, otak ya. Di sini kalau otaknya menua tuh gampang pikun.
Kira-kira seperti itu. Ya lupa ya, bahkan lupa nama sendiri, lupa uang. Ada di sini yang mau lupa uang dan lupa nama sendiri. Nah, kalau enggak, cegah. Bukan dicegah nanti umur 70 tahun, dia terlambat ya. Itu bukan mencegah namanya ya. Dari sekarang, dari umur 20, 30, 40 tahun, konsumsilah Royal Jelly untuk anti-aging dan untuk neurotropik ya. Nah, ini bisa dimanfaatkan, ada di Royal Jelly ya. Jadi silakan baca artikelnya, ini bagus banget ya. Nah, berikutnya. Ini tahun 2020 ya, saat pandemik ya, keluar ya. Artikel baru, bagus nih artikel ini ya. Ini new insight ya, insight atau pandangan baru ya terhadap apa? Biological and pharmaceutical properties of Royal Jelly. Jadi Royal Jelly sudah keluar penelitian lengkapnya ya, insight baru terhadap Royal Jelly ya, manfaat Royal Jelly secara pharmaceutical dan biological. Ya, jadi seperti obat-obatan ya, obat-obatan kan ada farmasinya, farmasutikalnya juga ya, yang dari saya tahu ini ada yang hadir dari apoteker ya, pasti mengerti manfaat ini. Royal Jelly sudah diteliti sampai sejauh ini ya, saya tunjukkan bagannya saja ya. Nanti Anda cari judul itu Anda bisa akses ya. Ini lihat ya. Jadi kandungan Royal Jelly ada water ya, kemudian ada sugar, gula pasti ada ya. Kalau Calvert-Honey 30%, rendah sekali, makanya boleh untuk diabetes ya. Other constituent isinya phenolic compounds dan berfungsi sebagai antioksidan. Lalu ada lipid ya, ada protein. Nah, saya ajak Anda melihat yang protein dulu. Ya, protein ada peptide dan mayor Royal Jelly protein. Nah, yang peptide ini fungsinya apa? Antimikroba dan wound healing activity. Ya, Royal Jelly juga berfungsi untuk penyembuhan. Ya, untuk penyembuhan. Kemudian ini di biru yang sebelah kanan, health promoting function. Fungsi untuk mempromosikan kesehatan. Nah, apa saja ini ya? Umur panjang ya, increased longevity, anti hiperkolesterolemia effect. Jadi Anda bisa terbantu ya yang kolesterol tinggi, anti hypotension effect. Yang selama ini Anda bingung ya, tensi saya kok 90/60, 80/50 diapain? Ini loh anti hypotension. Lalu kill mikroorganisme, jadi berfungsi sebagai anti protozoa, anti bakteri tadi itu ya. Antioksidan ya, cell proliferation, anti cancer dan increase immune response. Jadi anti kanker juga bisa, meningkatkan imun respon juga bisa. Jadi mirip propolis ya. Lalu hepatorenal protective effect. Ya, jadi bagi Anda yang biasa minum obat-obatan, alkohol ya, ini lihat ada hepatorenal protective effect, efek untuk melindungi ginjal dan liver Anda. Adanya di mana? Royal Jelly ya. Lalu immunomodulatory effect, anti allergy effect, sel proliferasi, lalu antimicrobial activity, wound healing activity, semua di sini. Ya, tapi saya ingin mengajak Anda lebih dalam lihat yang lipid ya, dari yang lipid yang saya kotakin merah ini ya. Saya besarkan supaya Anda bisa lihat dengan jelas ya. Anda lihat dari lipid ini kandungan Royal Jelly apa yang ada di situ? Anda lihat di situ ada anti-inflammatory effect dan neurotropic effect. Selain efek yang lain, di situ ada estrogenic effect, ya, efek seperti estrogen. Nah, ingat Anda yang menopause seringkali punya tantangan di estrogen, ya. Jadi bagus sekali ya ini Royal Jelly, silakan Anda gunakan untuk menguatkan saraf-saraf Anda, termasuk saraf otak, dan bagi Anda yang punya masalah terhadap tulang punggung, tadi ada peradangan. Ada peradangan tulang punggung, ya, iritasi tulang punggung, kan Anda butuh antiinflamasi. Ada di propolis, ada juga di madu, ada juga di Royal Jelly. Penyembuhan ada di Royal Jelly juga. Ya, neurotropik, penguat saraf, vitamin saraf ada di Royal Jelly. Ya, anti aging ada di Royal Jelly. Jadi hari ini saya mengajak Anda untuk mencegah supaya investasi. Jadi mulai sekarang ya dijaga ya, kalau nanti terlambat ya. Ingat, tapi kita menjaga dalam semua aspek ya, nggak cuma makanan ya. Semua aspek ya, postural tadi jaga, kebiasaan juga ya, hindari kecelakaan, hindari risiko-risiko seperti itu ya. Yang bisa berenang silakan berenang. Nah, sebentar saya akan jawab pertanyaan, dan sebelum itu ada informasi menarik yang akan disampaikan oleh Roswita kepada Anda. Ya, tentu bagaimana Anda bisa mengetahui lebih lengkap dari manfaat produk, dan khususnya saya yakin ya Anda bisa mendapatkan produk-produk yang bermanfaat dengan gratis ya.
Saya yakin Tata bisa ada informasi yang menarik ya, Ta, ya, buat mereka. Saya akan coba, ya Masih coba. memperbaiki duduk dan membuat alarm supaya nggak lupa minum royal jelly nanti malam. Ya, betul, ya. Silakan, Ta, ada Oke, informasi yang mau sambil dibagikan. menunggu, Dokter Rani untuk, melihat pertanyaan-pertanyaan yang masuk, saya akan sharing kembali ya, tentang, produk-produk dari HDI-nya, sebentar ya. Baik. Oke, jadi, memang kembali seperti yang tadi sudah sempat dibahas, produk-produk dari HDI adalah produk-produk perlebahan ya. Kita memiliki 2 line, yaitu yang pertama adalah produk-produk, untuk kesehatan. Sebagian tadi sudah dibahas dengan luar biasa detail oleh, Dokter Roni ya, yaitu madu, propolis atau propoelix itu juga kandungannya sama, propolis juga, kemudian royal jelly. Tapi kita juga masih punya banyak produk-produk lain di mana produk-produk ini bisa digunakan baik dari anak-anak, orang dewasa maupun sampai lansia, baik perempuan maupun laki-laki ya. Walaupun memang ada juga yang memang khusus untuk laki-laki ya, Bi Ultra ini masih promo juga by Marketone hari ini ya. Dan kita juga punya produk personal care dari Bi Botanic Series, itu ada untuk cuci muka, untuk mouthwash, hygiene wash, body lotion, itu juga bisa nanti bisa dipelajari lebih lanjut ya, di mana produk-produk ini semuanya basic-nya adalah ANSA, yaitu alami dan ilmiah dan benar-benar karena ini juga aman dipakai untuk semua orang sampai juga bisa digunakan sebagai makanan pendamping atlet di Indonesia, Malaysia maupun Filipina. Kita tahu ya, atlet itu nggak boleh sembarangan untuk minum, produk maupun obat, tapi produk-produk dari HDI ini aman untuk digunakan. Jadi nanti boleh juga bertanya kepada pengundangnya seperti apa produk-produk kesehatan dari HDI ya. Kemudian kita juga memiliki line produk kecantikan yang bernama Biskin, di mana Biskin ini punya kelebihan memiliki kandungan six core antioksidan system yang punya antioksidan dari bahan-bahan natural yang luar biasa ya. Di mana ini juga dibuat di Korea yang merupakan rajanya skincare untuk Asia saat ini ya. Di mana kita punya 2 line, ada V line maupun W line, di mana ini juga sinergis ya untuk anti aging maupun untuk mencerahkan kulit, dan kita juga masih ada eye serum, kemudian ada anti acne untuk total jerawatnya, kita punya juga SS cream yang merupakan gabungan dari skincare maupun kosmetik, plus kita juga punya flawless finish perfecting loose powder, ini juga loose powder yang luar biasa yang saat ini banyak juga dipakai ya. Plus jangan lupa kita juga kembali launching kemarin produk LV Pro yang itu juga bisa dipakai untuk mengencangkan kulitnya. Jadi nanti bisa juga tanya sama pengundangnya seperti apa sih Biskin ini dan bagaimana kalau mau mencoba ya. Nah, produk-produk tadi kalau misalkan rekan-rekan sekalian mau mengetahui lebih lanjut, itu bisa saya rekomendasikan bisa membeli buku Rahasia Kekayaan Alam, di mana ini ada semua detailnya produk per produk, seperti apa cara penggunaannya, seperti apa produknya dengan detail ya. Dan kita juga punya sesi-sesi product knowledge, ini juga bisa diikuti baik dari Zoom, dari YouTube, maupun sekarang sudah mulai juga onsite di beberapa center. Jadi nanti kalau memang mau ikut, itu bisa juga minta untuk link atau jadwal trainingnya ya. Jadi kita bisa tahu dengan persis seperti apa produk-produk HDI ini dengan lebih detail lagi. Nah, sekarang saya ingin juga bersharingkan kalau tadi saya sudah sempat, ini ya, menceritakan bahwa Dokter Roni ini pun juga menjalankan bisnis HDI ini dan sekarang sudah mencapai statusnya Executive Crown ya, Dok, ya. Nah, seperti apa sih sebenarnya member benefit-nya? Apa sih keuntungannya pada saat kita bergabung menjadi member di HDI? Yang pertama, kita tentunya bisa menjadi seorang konsumen. Di mana dengan menjadi konsumen kita bisa langsung mendapatkan diskon 10-15% dari harga retail atau harga bandrol di produknya. Ini langsung ya. Jadi bisa langsung menggunakan produknya dengan lebih murah. Tapi kalau misalkan kita sudah cocok dengan produknya, lalu kita mau mulai menceritakan tentang produk maupun bisnisnya, mau mulai sharing, dan kita bisa menjadi seorang seller, di mana kita bisa mendapatkan tambahan lagi komisi 10-15% dari harga penjualan kita kepada orang yang menjadi member baru di bawah kita. Tapi tentunya ada yang lebih besar lagi ya, di mana kita bisa juga menjadi seorang distributor atau networker ya, di mana ini seorang distributor mendapatkan komisi penjualan 5%.
kesannya kecil ya, tapi ternyata 5% ini adalah dari omset grup. Jadi memang, pada saat kita menjadi distributor itu istilahnya kita main omset ya. Walaupun persentasenya lebih kecil, tapi kalau omsetnya besar ini yang bisa akan menjadi hasil yang besar buat kita. Selain itu, apabila rekan-rekan juga senang dengan berbagi, kita juga punya program HDI Peduli di mana kita punya banyak sekali program-program untuk orang-orang yang kurang mampu di bawah kita. Nah, gimana caranya untuk menjadi member HDI? Ya, kita bisa mendaftar dengan biaya registrasi hanya 50.000 aja. Tapi khusus malam ini, silakan bertanya kepada pengundangnya gimana caranya supaya bisa menjadi member HDI dengan gratis ya. Jadi nanti bisa dibantu oleh pengundangnya untuk mendaftarkan rekan-rekan sekalian menjadi member HDI tanpa biaya dan tanpa ada embel-embel lainnya gitu ya. Nah, tadi saya sempat menceritakan juga tentang menjadi distributor, di mana distributor ini justru itu yang bisa menjadi hasil yang besar, ya. Bagaimana caranya? Ini sebenarnya kayak tadi, sebenarnya kita menjadi konsumen, kita suka nih dengan produknya, tentunya kita nggak mau hanya untuk menikmati produk ini sendiri aja, bener ya? Nah, kita bisa men-sharing-kan atau merekomendasikan produk-produk HDI ini kepada orang-orang terdekat kita. Contohnya misalkan saya merekomendasikan produk HDI ini kepada kakak saya misalkan ya. Sehingga di bulan pertama tim saya ada 2 orang, saya dan kakak saya. Kemudian saya dan kakak saya sepakat untuk juga meneruskan untuk berbagi, untuk merekomendasikan produk-produk HDI ini kepada orang lain. Sehingga di bulan yang kedua, saya dan kakak saya sama-sama sharing, sama-sama merekomendasikan kepada 1 orang. Sehingga di bulan kedua anggota tim saya ada 4 orang, ya. Di bulan ketiga sama, semuanya merekomendasikan kepada 1 orang sehingga anggota tim menjadi 8 orang. Terus-menerus dilakukan hal yang sama, kita merekomendasikan kepada 1 orang setiap bulan, sama-sama merekomendasikan, semuanya merekomendasikan ke 1 orang, di bulan keempat anggota timnya menjadi 16, bulan kelima menjadi 32, bulan keenam menjadi 64 orang. Berapa potensi income-nya? Ini adalah 64 orang dikali kalau semuanya menjalankan bisnis masing-masing akan belanja sebesar 300 poin dikali 3.000 dikali 5% sehingga potensi income-nya adalah 2.880.000. Tapi kalau kita lanjutkan hal yang sama setiap bulan kita merekomendasikan terus kepada 1 orang, di bulan ke-7 anggota tim kita menjadi 128, di bulan ke-8 256, bulan ke-9 dan seterusnya. Ternyata setelah 1 tahun kita mempunyai 4.096 orang di dalam tim kita dengan potensi pendapatan ternyata adalah sebesar 184 juta per bulannya. Ya, tentunya ini adalah hitungan di atas kertas, tapi kita andaikan saja kalaupun hanya 10% aja yang berhasil, kita masih punya potensi income sebesar 18 juta per bulan setelah kita sama-sama merekomendasikan produk HDI ini bersama-sama selama 1 tahun. Ya, ada yang mungkin ingin lebih besar dari ini, silahkan rekomendasikanlah produk-produk HDI ini ke sebanyak-banyaknya orang, jangan cuma 1 per bulan, ya. Nah, selain tadi, member benefit yang tadi saya udah ceritakan, masih ada lagi ternyata tambahan-tambahan keuntungan pada saat kita menjadi member HDI. Antara lain adalah kita bisa konsultasi baik kecantikan maupun kesehatan gratis ya, baik dari konsultan kesehatan dan kecantikan ataupun dari dokter-dokter, konsultan khusus dari HDI ya. Kemudian kita juga punya kesempatan untuk mendapatkan rekognisi dan cash award mulai dari 1 juta sampai 1 miliar. Itu nanti boleh ditanyakan kepada pengundangnya bagaimana caranya ya. Kemudian juga kesempatan untuk mendapatkan royalti maupun menjadi stakeholder di HDI. Kemudian pada saat kita mau menjalankan bisnisnya juga tersedia fasilitas training dan juga konsultasinya. Jadi ada mentoringnya ya, di mana ini juga satu yang luar biasa karena kita tahu di bisnis lain di luar sana nggak ada nih konsultasi dan mentoring seperti ini, tapi di sini sudah disediakan. Kemudian juga ada gratis ya, trip-trip internasional nih kalau bisa dilihat yang sebelah kanan ini adalah Spectrum of the Sea, di mana kita punya program HDI Leadership, nanti di sana kita naik cruise bareng-bareng ya. Kemudian tentunya dengan menjadi anggota HDI, member HDI kita juga bisa
memastikan kesehatan dan kesejahteraan baik antara keluarga kita maupun di masyarakat. Nah, buat rekan-rekan semua yang mau tahu lebih jauh lagi tentang bisnisnya, bagaimana caranya bisa mendapatkan produk-produk HDI secara lebih murah atau bahkan bisa gratis, ya, boleh ikut juga sesi-sesi ini. Nanti hari Selasa tanggal 15 November jam 19.30 waktu Indonesia Barat ada sesi Be Healthy and Wealthy. Nanti akan dijelaskan oleh rekan saya, Fanny Angelin. Karena kita akan belajar lebih detail lagi. Kemudian besok juga ya ada sesi Starting Up New Member, dijelaskan juga oleh rekan saya Carmelia Tisia. Itu nanti kita akan belajar juga step by step-nya, teknisnya bagaimana setelah kita menjadi member dari HDI ini. Jadi ingat ya, gratis ya menjadi membernya, bisa gratis, boleh ditanyakan kepada pengundangnya. Dan jangan lupa minggu depan kita masih juga ada sesi HEG lain hari Jumat tanggal 18 November jam 19 waktu Indonesia Barat dengan temanya adalah otak-atik menu anak. Kita akan sama-sama belajar bagaimana caranya membuat menu anak yang menarik ya. Mungkin itu, sampai jumpa minggu depan. Tapi sebelumnya kita akan kembali kepada Dr. Roni untuk menjawab dari Q&A-nya. Silakan, Dok. Oke, jadi secara cepat saja ya, ada beberapa pertanyaan yang saya akan coba jawab. Ya ini dari Bapak Aryon Sihombing atau Ibu ini ya. Tentang istri saya baru operasi tulang belakang pasang pen, kondisinya sudah bisa tengok kanan kiri, duduk maksimal 30 menit. Nah, ini yang belum jelas adalah bagaimana kondisi istri Anda sebelum dioperasi. Ya, itu yang Anda tidak sampaikan. Jadi ya tidak tahu ya, apakah sekarang lebih baik atau lebih buruk ya. Tapi mestinya kalau dari cerita ini akan lebih baik ya, karena sudah bisa duduk gitu ya. Nah, pertanyaan, apakah benar pemulihan pasca operasinya sampai bisa berdiri dan berjalan kembali? Nah, kalau kemarin memang Anda punya masalah tidak bisa berjalan, tidak bisa berdiri, ya harusnya tujuan operasi kan membantu Anda untuk bisa berjalan dan berdiri kembali. Nah, ini tergantung dokter yang operasi, apa yang disampaikan. Ya, jangan sampai saya menjanjikan yang operasi orang lain, nanti Anda marah sama orang lain kan, gitu. Ya kan saya nggak tahu kondisinya ya. Jadi tanyakan kepada dokter yang menyampaikan, yang mengoperasi, kira-kira berapa lama proses pemulihannya. Masih kebas dari bawah dada sampai kaki, ya saya nggak tahu sebelumnya sudah ada atau belum. Ya, kalau sudah ada ya berarti memang akan seperti itu dan harusnya setelah dioperasi bisa mengalami perbaikan ya. Jadi tujuan operasinya apa? Itu Anda harus tahu ya. Tujuan operasinya tidak untuk menghilangkan keluhan Anda, tapi hanya untuk memperbaiki supaya posisi Anda bisa tegak. Ya, itu kan beda lagi. Ya, Anda tunggu sampai kapanpun ya Anda bisa sembuh gitu. Ya, tapi kalau diharapkan bisa ada pemulihan ya harusnya semua keluhan bisa berjalan kembali. Ya, anjuran fisioterapi pasca operasi berapa kali seminggu? Setiap hari, Pak. Ya, kalau saya dokternya saya akan suruh Anda 4 kali sehari minimal. Ya, supaya lebih cepat ya. Oke, berikutnya saya akan ini secara cepat saja ya. Dari Dian Oktriani ya. Mau bertanya soal kriopraktik ya. Ini kan ada banyak yang ditarik ya. Sebenarnya saya tidak mau mengatakan itu salah, tetapi itu adalah satu prosedur yang beresiko. Ya, kan ditarik tidak ada takarannya. Betul ya? Kan itu kan ditarik ya, diputar-diputar. Takarannya apa? Ukurannya apa? Tidak ada takarannya. Nah, itulah yang dibilang nanti kayak berdasarkan pengalaman saja. Nah, apakah ada jaminan orang tidak bisa membuat celah dalam prosedur itu? Ya, karena prosedur itu beresiko. Ya, ada beberapa yang justru bertambah parah setelah dilakukan. Ya, dan ingat, apalagi pada saat dia menarik, ingat tadi ya yang saya tunjukkan gambar ya. Problemnya itu bukan cuman bantalan, ya. Problemnya di sana ada pembuluh darah, dia ada tulang, dia ada otot, dia ada ligamentum, macam-macam. Ya. Jadi ditarik ini yang tidak ada takarannya itu yang mesti hati-hati ya. Nah, kalau fisioterapi beda lagi ya. Fisioterapi dia sifatnya hanya peregangan dan kalaupun ditarik dia ada ukurannya. Ya, ada takarannya ya. Oke, kemudian dari Yeni Santoso, usia 52 tahun, syaraf kelima kejepit. Ini bukan saraf tulang punggung ya. Ini adalah saraf kelima dari otak ya, namanya saraf trigeminal. Ya, produk HDI tadi sudah saya sampaikan. Dari Ibu Esther, apakah penyebab pecah atau rusaknya nukleus sudah saya sampaikan tadi ya, karena ada banyak faktor ya. Intinya
Bisa karena penuaan, bisa karena beban yang berat, ya macam-macam ya, tergantung penyebabnya apa ya. Bisa jatuh ya, bisa cedera ya. Kenapa sering saraf kejepit di pinggang? Iya, tadi juga saya sudah jelaskan di awal ya, bahwa pinggang kita tuh sering dipakai ya, paling sering dipakai berputar selain leher, makanya dia lebih sering dibandingkan tulang dada ya. Dari Prima, izin bertanya, pada pasien HNP sudah suntik, ya ingat ya, HNP disuntik tujuannya apa? Ingat tadi ya, apa tujuan disuntik? Tidak ada tujuannya selain hanya masukkan obat anti nyeri, ya. Karena HNP itu kan sudah nonjol. Disuntik untuk apa? Disedot nggak bisa, ya. Bentuknya HNP itu kalau dioperasi kayak keju, Bapak Ibu. Nggak bisa disedot, ya harus diangkat, diambil ya. Jadi saya nggak tahu kenapa ini disuntik, ya. Mungkin karena nyerinya ya. Sudah dilakukan operasi, loh, udah dilakukan operasi, lalu untuk apa disuntik ya? Tapi nyerinya tetap kambuh lagi. Nah, coba dievaluasi ulang, berarti ya. Apa ada alternatif lain, dok, selain harus dioperasi? Tergantung ya, tidak semua harus dioperasi. Tergantung masalahnya apa. Jadi saran saya dievaluasi ulang masalahnya apa. Dari Tata, dok, apakah frozen shoulder itu juga bentuk dari saraf kejepit? Bukan. Frozen shoulder itu adalah kekakuan sendi bahu. Sendinya bermasalah menimbulkan keluhan, sulit bergerak ataupun nyeri. Jadi penyembuhannya fisioterapi ya, dan obat-obatan. Tresia, saya mengalami kesemutan di bahu kiri ya, terjadi sepanjang hari. Lalu belakangan mulai merambat ke punggung. Jadi sudah ada merambat ya. Apa yang sebaiknya dilakukan untuk terapinya? Didiagnosa dulu, Bu. Jangan diterapi sebelum ada diagnosa. Betul ya? Diobatin nggak ada diagnosanya, apa tujuan diobati? Jadi didiagnosa dulu, baru diobatin. Nah, diagnosanya tadi saya sudah bilang, bisa ronsen, CT scan, kalau saya MRI. Dari Bu Mirna Kartika, pagi dok, saya punya HNP L5 S1 sejak 2 tahun. Wah, oke. Seberapa berat, Bu? Ya kan, karena nih Anda bertanya untuk promil. Seberapa berat, derajatnya derajat berapa? Konsultasikan dengan dokter untuk mengetahui seberapa beratnya. Kalau memang indikasinya operasi, ya ini tidak mudah. Karena nanti akan menimbulkan keluhan pada saat Anda mengangkat kehamilan Anda. Dan ini bisa menimbulkan ini loh, sugesti rasa ketakutan. Jadi Anda tidak nyaman dalam proses kehamilan, kasihan bayinya. Jadi tolong ditanyakan dulu, dievaluasi sebelum promil ya. Seberapa beratkah HNP-nya sekarang dan apakah harus dioperasi? Ini sudah sampai ke derajat berapa? Dari Bu Wiwin, kalau saya suka tiba-tiba nyeri di pergelangan tangan, ya itu ada saraf kejepit juga, ada di pergelangan tangan, ada yang namanya carpal tunnel syndrome ya. Jadi di daerah pergelangannya. Ya, saya motoris pegang stang motor, apakah berpengaruh? Ya, tapi Anda harus pastikan dulu ya, di tangan itu harus dievaluasi. Karena tidak semua itu dari pergelangan tangan, sering juga dari leher. Jadi dievaluasi dulu ya. Pegang stang motor ya jelas berpengaruh ya, karena itu aktivitas Anda dan tangan Anda nyeri ya. Kecuali Anda bisa naik motor nggak pakai tangan ya, nggak dipegang maksudnya ya. Jadi kan tidak nyeri. Lalu dari Bu Lili, hasil MRI saya menunjukkan saraf kejepit. Jadi udah didiagnosa L4, L5, dokter menyuruh operasi. Ya, coba tanyakan tujuan operasinya apa. Bapak Ibu, kalau Anda dioperasi, coba Anda tanya ya, tujuan operasinya apa. Jangan sampai begini ya. Ini saya kasih contoh, ini sering sekali ya orang tidak paham. Anda naik pesawat tujuannya kemana? Iya kan? Oh, saya naik pesawat Garuda tujuan ke Singapura. Lalu Anda tanya, kok nggak ada sampai ke pantai di Bali? Loh, tujuannya ke Singapura, Anda tanya Bali, kan jauh gitu. Nah, sama sekali, sama juga dengan ini tadi ya, yang dengan operasi. Tujuan operasinya apa? Tujuan operasi supaya Anda bisa tegak. Lalu Anda berharap nyerinya hilang, kesemutannya hilang, begitu. Itu kan sama dengan salah jurusan. Jadi, pertanyaannya adalah, kalau saya dioperasi, tujuannya apa? Ya, karena tujuan itu penting, ya. Goalnya apa yang diharapkan, dan apa kemungkinan-kemungkinan buruk yang bisa terjadi. Ingat, kemungkinan buruk itu kan belum tentu terjadi. Contoh gini ya, ini tadi ada yang bertanya begini ya, saya disuruh operasi, divonis lumpuh, ya, divonis lumpuh. Jadi saya takut operasi, padahal udah nggak nyaman. Itu sama dengan begini nih, saya mau naik pesawat, gitu, lalu divonis pesawat Anda akan jatuh. Ada nggak dokter yang mau operasi untuk melumpuhkan pasien? Ada nggak pilot yang mau menerbangkan pesawat untuk membuat pesawatnya jatuh? Ya, mestinya nggak ada. Jadi coba ditanya, kenapa bisa lumpuh? Ya, menurut saya bukan divonis lumpuh. Ini adalah resiko tindakan. Contoh begini ya, ada nggak pilot yang berani menjamin, saya akan menerbangkan pesawat Bapak Ibu, dan saya akan jamin pesawat tidak jatuh? Ada?
Tidak ada, ya tidak ada pilot, ya bahkan pasangan hidup Anda pun juga nggak bisa menjamin bahwa saat mengendarai kendaraan tidak ada kecelakaan, ya. Jadi sama juga ini, gitu ya. Jadi vonis itu maksudnya mungkin, ya, maksudnya begini, ada resiko kelumpuhan kalau dilakukan operasi. Nah, Anda bisa bertanya, seberapa besar resiko itu, dok? Misalnya begini ya, naik pesawat nih, resiko jatuh 90%. Kenapa? Karena ada badai tropis, badai di langit. Lalu Anda mau memasakkan terbang atau Anda tunggu saja? Kalau yang mau memasakkan terbang begini nih, penerbangan di-delay, Anda marah-marah, di-delay. Kenapa di-delay? Ini saya sudah bayar mahal, saya meeting gini gitu. Nah, itu adalah orang yang tidak bisa menerima ya bahwa apa sebenarnya tujuannya itu lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Makanya penerbangan di-delay. Nah, sebagian orang kan bersyukur ada delay. Kenapa? Coba kalau tadi lewat situ ya, ada badai kan kita bisa jatuh. Nah, seperti itu ya. Jadi resiko operasi itu bukan tujuan operasi. Perhatikan, kalau Anda di resiko di operasi ada resiko kematian. Ya, ada risiko kecacatan. Tapi itu bukan tujuan operasi. Catat baik-baik, ya. Tujuan operasi bukan kematian dan kecacatan. Itu adalah risiko yang bisa muncul karena dokter bukan Tuhan. Seringkali muncul konflik medis di hal seperti ini, ya, konflik hukum dalam tindakan medis. Kenapa pasien saya bisa meninggal, dok? Di tangan dokter. Halo, maaf, apakah dokter ada yang bersifat mau membunuh? Nggak ada, dokter itu mau menolong. Cuman sayangnya dia tidak diberi sama yang maha kuasa itu nyawa pasiennya, bukan di tangan dia. Kan nyawa pasien di tangan Tuhan yang maha kuasa. Coba kalau yang nyawa pasien ada di tangan saya jual 1 miliar, ya. Ya, tapi nggak ada, ya nggak ada satu pasien pun yang nyawanya di tangan dokter. Ya, kan kita semua sebagai umat beragama tahu bahwa nyawa itu di tangan Tuhan. Ya, kalau ada orang berniat membunuh pun dia nggak akan lewat nyawanya kalau tidak diizinkan sama yang maha kuasa. Ada yang setuju dengan saya? Setuju ya? Jadi prosedur medis itu ada dampak, ya, ada resiko. Ya, saya operasi otak itu sudah nggak kehitung ya banyaknya gitu ya. Ya, lalu saya apakah bisa menjamin setelah saya operasi pasien akan hidup? Saya sampai sekarang nggak berani menjanjikan operasi. Tapi dalam pengalaman operasi saya, pasien yang saya operasi jauh lebih banyak dari yang menolak operasi. Yang menolak operasi biasanya karena faktor keluarga, ya, bukan karena takut mati, gitu ya. Yaitu dijelaskan ya. Jadi hati-hati ya dengan ini. Jangan sampai Anda tidak dioperasi karena Anda takut mati. Nah, ya pertanyaannya dalam menjalani hidup ini, ya, kita nggak pernah tahu umur kita sampai kapan dan Anda berarti siap menderita seumur hidup ya. Nggak apa-apa kalau memang takut operasi karena belum siap mental atau belum siap biaya ya nggak apa-apa. Ya, karena memang ada resiko ya. Kalau resiko 50-50 dan Anda tinggal berhitung saja naik pesawat ya risiko jatuh 50%. Kira-kira Anda mau naik pesawat nggak? Seperti itu ya. Kira-kira bayangkan seperti itu ya. Jadi kalau Anda takut apa yang harus dilakukan tadi pencegahan. Ya, pencegahan lakukan yang membantu Anda supaya tidak tambah berat. Kalau Anda obesitas, ya kurangi berat badannya. Ya, kalau Anda punya pekerjaan berisiko, postural tubuh Anda mengganggu Anda, perbaiki postural Anda. Kemudian saya pernah saraf kejepit zaman SMA sampai skoliosis. Saraf kejepit tidak bisa buat skoliosis. Jangan terbalik. Skoliosis bisa bikin saraf kejepit, ya. Kadang-kadang kalau salah postur suka kumat ya karena skoliosisnya, ya, skoliosisnya. Apa ada saran untuk maintain agar tidak kumat? Fisioterapi ya. Ini fisioterapi. Kemudian olahraga yoga boleh untuk saraf kejepit ya, Dok. Kalau maksudnya untuk saraf kejepit ini bagaimana, Bu? Sudah kesakitan enggak? Ya, sudah kesakitan enggak? Sudah disuruh operasi enggak? Kalau sudah disuruh operasi ya bukan yoga jawabannya, operasi jawabannya. Tapi kalau untuk mencegah boleh, karena tadi ada yang namanya mencegah itu peragangan. Ya, peragangan. Jadi kalau istilahnya saraf kejepit kemudian Anda lakukan yoga supaya sembuh, salah. Ya, ingat ini yoga untuk mencegah, bukan untuk mengobati. Ya, tetapi dalam kondisi tertentu, misalnya masih derajat yang ringan, kan tidak perlu dioperasi. Derajat yang ringan perlu penguatan sendi, ya, penguatan otot-otot punggung, ya, itu dengan peragangan atau yoga itu boleh. Tentu Anda harus sampaikan kepada trainer yoga Anda melakukan tindakan yang untuk saraf tulang punggung.
Royal jelly dikonsumsi lebih dari setengah boleh ya, 1 sendok makan juga boleh ya, asal nanti bisa beli lagi ya kalau habis. Saya Juni 21 operasi kelenjar di bagian lekukan antara leher dan bahu ya. Operasi kelenjar ya. Sekarang bagian itu terasa kebas, sering tebal dan kalau digaruk ngilu. Bisakah kembali normal? Nah, saya harus pastikan dulu ya problemnya apa. Ya, mungkin jangan-jangan ada saraf ke bagian itu yang terpotong. Mungkin ya. Dan mungkin itu harus dilakukan karena tujuan operasinya tidak bisa menghindari itu. Ya. Produk HDI mana yang harus dikonsumsi? Tadi sudah saya sampaikan ya, produk HDI-nya ya. Oke, Tata, selesai tugas saya. Dan kita lewat 5 menit. Baik. Aduh, memang ini bagus-bagus semua pertanyaannya ya. Terima kasih buat Dokter Roni yang sudah bersedia menjawab semuanya. Mudah-mudahan terjawab dan bisa membantu ya. Oke, mungkin itu aja HIG kita hari ini. Jangan lupa minggu depan kita ada otak-atik bekal anak ya. Terima kasih banyak Dokter Roni, terima kasih banyak juga buat rekan-rekan Hero semuanya. Kiranya sesi kita hari ini bisa berguna buat kita semua. Terima kasih. Selamat pagi. Pagi, thank you Tata, thank you teman-teman semua.